Kita mulai Sapa Indonesia malam dengan informasi Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron memimpin langsung gelar perkara kasus penganiayaan oleh anak ex pejabat Ditjen Pajak. Polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron memberikan atensi atas kasus penganiayaan yang menjerat anak mantan pejabat pajak segera tuntas. Gelar perkara kasus dengan korban David digelar hari ini. Menjadi perhatian kita bersama, termasuk Bapak Kapolda, pada hari ini beliau langsung memimpin melakukan asistensi dan juga gelar perkara terkait dengan kasus yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasannya kejadian tersebut ada penanganan penyidikan dalam 2 peristiwa. Penyidikan ini ada tentunya tahapan yang harus memang dilalui dalam proses penyidikan, yaitu proses formil maupun proses material. Saudara, polisi terus melakukan penyidikan kasus penganiayaan David. Sejumlah saksi diperiksa, termasuk 2 teman perempuan tersangka Mario Dandi. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa teman dekat Mario Dandi yang saat kejadian berada di lokasi. Polisi juga memeriksa saksi lain, yaitu teman perempuan tersangka Dandi yang diduga pelapor awal hingga tersangka tersulut emosi untuk menganiaya David. Polisi telah memeriksa 10 orang terkait kasus penganiayaan anak mantan pejabat pajak. Hari ini juga kita sudah meriksa saudara Agit, ini pun masih berlangsung. Jadi informasi yang ini juga harus tahu untuk semua yang mendengar ya, bahwa kita juga tidak tinggal diam untuk proses percepatan kasus yang sudah dilaporkan. Ya, jadi untuk kedekatan mereka adalah semuanya teman. Jadi teman dekat, teman bermain. Kemudian tadi mungkin juga kita mintain keterangan semua ya untuk mencari titik terang. Namun demikian semuanya sudah dikumpulkan di penyidik. Ya. Perwakilan sekolah David Ozora, korban penganiayaan anak ex pejabat Ditjen Pajak, mendatangi Rumah Sakit Mayapada. Kedatangan mereka untuk menjenguk David yang masih menjalani perawatan. Selain menjenguk David Ozora, perwakilan Yayasan Pangudi Luhur juga bertemu pihak keluarga David untuk memberikan semangat. Ketua Yayasan Pangudi Luhur, Martinus Handoko, menyebut kondisi David saat ini sudah menunjukkan tanda kesadaran dan tak lagi menggunakan alat bantu. Mas David sudah bisa membuka mata, sudah alat-alat pembantu sudah dihilangkan, sudah tidak diperlukan lagi, dan menurut Bapak Yonatan ini sungguh suatu mukjizat bahwa situasi yang awalnya sangat buruk, lalu diperkirakan itu makan waktu panjang sekali untuk pemulihan, tetapi ini dalam waktu relatif sangat singkat itu Mas David sudah bisa membuka mata, sudah mulai kesadarannya dikatakan 2/3 ya. Jadi sekitar 2/3 kesadaran. Kuasa hukum Mario Dandi Satrio hari ini juga mendatangi rumah sakit menjenguk sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada korban penganiayaan David Ozora. Kuasa hukum Mario Dandi, Dolvi Rompas, menyebutkan pihaknya tidak diizinkan menjenguk karena David masih berada di ICU. Dolvi mengaku hingga kini pihaknya belum berkomunikasi dengan keluarga David Ozora. Dolvi ingin menyampaikan pesan kliennya terkait permohonan maaf kepada korban dan keluarga. Mungkin kondisinya belum saatnya mungkin untuk datang ya, jadi ya karena saat ini kan mungkin kondisinya masih kita belum tahu ya, jadi nggak apa-apa kami datang hari ini. Kami tadi sempat berdoa sih di bawah ya, kami doakan semoga Adinda David segera pulih lah ya. Jadi ini belum sempat masuk ICU. Ya belum sempat ya, karena mungkin belum dari rumah sakit mungkin belum izinkan. Iya. Karena kan mungkin masih di ICU. Ketemu dengan keluarga? Belum, saya nggak ketemu tadi.
Sementara itu permintaan perlindungan diajukan pihak David melalui Lembaga Bantuan Hukum Ansor. Tak hanya korban David, pengajuan perlindungan juga ditujukan terhadap beberapa orang saksi yang mengetahui penganiayaan. Meski demikian LPSK belum bertemu dengan korban ataupun keluarga mengingat kondisi korban masih dalam perawatan intensif. Ada syarat formal maupun syarat material yang harus dipenuhi oleh korban maupun keluarga korban, dan itu bisa diwakili oleh pengacaranya dari LBH Ansor, agar itu segera dikirimkan supaya kami segera bisa memproses, melakukan investigasi dan juga asesmen kira-kira kebutuhannya apa saja ini dari korban saudara David ini. Paling tidak kalau melihat dari cerita yang sudah kita dengar, kemungkinan kita bisa memberikan bantuan rehabilitasi medis kepada yang bersangkutan dan juga fasilitasi restitusi atau tuntutan ganti rugi kepada pelaku nantinya. Saudara, kondisi terkini dari korban penganiayaan anak Ditjen Pajak David Ozora saat ini dikabarkan sudah mengalami kemajuan dengan tingkat kesadaran sekitar 2/3. Tapi saat ini David Ozora masih berada di ruang ICU dan belum dapat dikunjungi oleh pihak luar. Tadi beberapa waktu yang lalu juga pengacara atau kuasa hukum dari pelaku penganiayaan Dandi sempat mendatangi rumah sakit namun tidak diizinkan untuk bertemu korban dan juga keluarga. Saudara, David Ozora saat ini masih berada di ruang ICU menjalani perawatan setelah dianiaya oleh Dandi yang merupakan anak mantan pejabat Ditjen Pajak. Sejumlah pihak sekolah menjenguk David pada hari ini. David sendiri sekolah di Pangudi Luhur dan kondisinya sudah mengalami beberapa kemajuan, sudah ada tanda-tanda kesadaran seperti membuka mata, meskipun kesadarannya masih belum dikatakan kembali. Kita ke sorotan selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mantan Karopaminal Hendra Kurniawan pidana 3 tahun penjara. Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 20 juta rupiah terhadap Hendra. Majelis Hakim menilai Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terlibat bersama-sama merusak CCTV yang membuat penyidikan kasus pembunuhan Yosua di rumah dinas Verdi Sambo terhambat. Vonis Hendra sama dengan tuntutan jaksa yang meminta hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda 20 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah. Anak Hendra Kurniawan, Amanti Fahimah Hanin, tak kuasa menahan tangis mendengar ayahnya dijatuhi vonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim. Amanti berharap ayahnya bisa jadi orang yang lebih baik. Amanti juga mengaku bakal merindukan sosok sang ayah. Dan kawan-kawan penuntut umum. Ya, kalau memang itu keputusan hakim, ya mudah-mudah terima saja dengan ikhlas, dengan lapang dada. Ya, mungkin untuk kedepannya semoga jadi lebih baik lagi untuk ayah, nanti pulang ke rumah lebih bisa banyak waktu sama keluarga, terus juga ya jadi lebih bisa dekat sama keluarga.
Sementara itu, hakim memvonis 2 tahun penjara pada Agus Nurpatria, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 3 tahun. Hakim menilai Agus terbukti terlibat perusakan CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Agus juga terbukti memberikan perintah kepada Irfan Widianto untuk memeriksa dan mengamankan DVR CCTV di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Kusuma SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi mengungkap perintah Irjen Teddy Minahasa untuk menukar barang bukti sabu dengan tawas. Dodi yang juga jadi terdakwa bersaksi di sidang kasus narkoba dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Saksi Dodi menjelaskan awalnya Teddy Minahasa minta disisihkan barang bukti sabu 12 kg. Namun kemudian disanggupi Dodi 5 kg. Saat melaporkan hal ini ke Teddy, Dodi melihat raut wajah Teddy menunjukkan ekspresi tidak senang. Dodi kemudian menyimpan barang bukti itu di rumah dinas. Tadi disampaikan ada perintah penukaran tawas oleh terdakwa. Betul. Awalnya 12. Betul. Terus 10 yang saya pahami, saya terima tadi. Betul. Terus akhirnya yang saudara laksanakan cuma 5. Betul. 5 kilo. Apakah ini juga dilaporkan ke saudara terdakwa? Pada saat yang 5 kilo ini, kan tadinya 12 turun 10, terus akhirnya yang terlaksana 5. saya laporkan di tanggal 15 Juni. Jadi 5. Sempat saya ngeliat raut wajahnya saudara terdakwa tuh mengkerut. Mengkerut seperti gini, mengkerut. Nah, begini, mengkerut ini. Artinya mengkerut itu seneng atau marah? Kayaknya enggak seneng. Oh, enggak seneng. Yang saudara kan udah lama ya. Ya. Yang bergaul dengan terdakwa. Jangan-jangan buat terdakwa. Marah. Ada petunjuk lain waktu itu? Tanggal 15 saya melaporkan itu, kemudian saya sampaikan kalau 1 bulan ini tidak diambil akan saya musnahkan sendiri. Dijawab, loh kenapa? Saya nggak berani nyimpan barang ini terlalu lama, Jenderal. Terus ada bentar lagi dari terdakwa, kita simpan aja. Akhirnya barang itu saudara simpan? Simpan. Di rumah? Di rumah dinas. Saudara AKBP Dodi Prawinegara, mantan Kapolres Bukit Tinggi, mengaku memindahkan barang bukti sabu dari ruang Command Center ke ruang Kapolres. Pemindahan itu dilakukan untuk mempermudah penggantian sabu dengan tawas. Nah, jadi kemudian kan disisihkan pada saat itu diganti dengan tawas itu di ruang kerja di ruang Kapolres. Apakah proses penyisihan ini ya pemindahan dari Komen ke ruang Kapolres itu ditujukan agar saudara mempermudah penggantian tawas itu? Apakah demikian? Ya, pertama pasti ya. Nggak mungkin saya ambil di Command Center, Pak. Karena dijaga oleh anggota. Alasan saya apa? Berarti tujuan pemindahan dari Command Center ke ruang kerja Kapolres adalah salah satunya untuk mempermudah penggantian BB narkotika sabu dengan tawas. Demikian ya, Kapolres. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mempermudah ke lapangannya, Pak. Baik. Saudara, terpidana pembunuhan berencana Yosua Huta Barat Richard Eliezer dieksekusi ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Sebelumnya Eliezer yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara sempat ditahan di rutan Bareskrim Polri. Setibanya di Lapas 2A Salemba, Jakarta Pusat didampingi LPSK, Eliezer langsung memasuki lapas untuk selanjutnya menjalani tahanan di Lapas 2A Salemba sesuai dengan vonis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Eliezer akan menjalani masa hukumannya selama 1 tahun 6 bulan penjara.
Saudara, tersangka atau terdakwa obstruction of justice Hendra divonis 3 tahun penjara. Kita kembali usai jeda. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Dingin. Dingin kok disemprit? Minum Angesari susu jahe dengan jahe emprit. Kecil jahenya, besar manfaatnya. Nah, ini jahe emprit. Susu jahe ya Angesari. Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Greges-greges nih. Dingin kok disemprit? Minum Angesari susu jahe dengan jahe emprit. Kecil jahenya, besar manfaatnya. Nah, ini jahe emprit. Susu jahe ya Angesari. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga.
Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mantan Karo Paminal Hendra Kurniawan pidana 3 tahun penjara. Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 20 juta rupiah terhadap Hendra. Majelis Hakim menilai Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terlibat bersama-sama merusak CCTV yang membuat penyidikan kasus pembunuhan Yosua di rumah dinas Verdi Sambo terhambat. Vonis Hendra sama dengan tuntutan jaksa yang meminta hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah. Sementara itu hakim memvonis 2 tahun penjara pada Agus Nurpatria, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum 3 tahun. Hakim menilai Agus terbukti terlibat perusakan CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Agus juga terbukti memberikan perintah pada Irfan Widianto untuk memeriksa dan mengamankan DVR CCTV di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Kusuma SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria masing-masing divonis 3 dan 2 tahun penjara dalam kasus perusakan alat bukti CCTV terkait kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Bagaimana tanggapan dari penasihat hukum keduanya? Kita sudah terhubung dengan Ragah Doyoso di Ningrat, penasihat hukum Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Mas Aga, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Kita juga akan sapa pakar hukum pidana Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat malam. Selamat petang. Selamat petang, Mbak Livia. Saya ke Mas Aga dulu. Mas Aga, Hendra divonis 3 tahun, sementara Agus 2 tahun. Apa reaksi dari tim kuasa hukum? Kalau ditanya reaksi, tentu kami kaget, tentu kami dibilang kecewa ya ada, karena kami benar-benar meyakini dari sejak awal bahwa Pak Hendra, Pak Agus ini sudah seharusnya bebas karena rumusan unsur yang didakwakan dan dituntut tidak terpenuhi. Karena tadi kita lihat bahwa Pak Hendra ini kan kemarin saat tuntutan jaksa penuntut umum menuntut baik Pak Hendra maupun Pak Agus dengan pasal 33 Jungto 49 ITE, Jungto 55 KUHP. Dan tadi majelis hakim saat membacakan putusan juga menyatakan bahwa baik Pak Hendra ataupun Pak Agus tidak memenuhi rumusan unsur pasal 33. Sehingga majelis hakim mempertimbangkan dakwaan subsidiarnya yaitu pasal 32. Di mana yang terpenuhi di sini adalah unsur memindahkan suatu informasi elektronik. Di mana perbuatan memindahkan ini juga dilakukan oleh terdakwa Cuk Putranto. Yang menarik bagi saya, Pak Hendra ini dinyatakan bersalah atas pasal 32. Sedangkan kalau kemarin saya mendengar putusan dari Cuk Putranto itu adalah pasal 33. Sehingga ada perbedaan di sini. Sedangkan Pak Hendra dibilang turut serta atau melakukan secara bersama-sama. Dan mungkin lebih lanjut, kenapa tadi saya bilang saya sebagai kuasa hukum atau kami sebagai kuasa hukum terkejut dan kecewa karena sama-sama kita ketahui bahwa eksekutor dalam perkara ini mendapatkan hukuman 1 tahun 6 bulan, sedangkan baik Hendra maupun Agus adalah orang yang juga menerima perintah dari Verdi Sambo berdasarkan cerita kebohongan yang baru diketahui 1 bulan setelahnya, dan yang dikerjakan oleh Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria sudah memiliki surat perintah, dan surat perintah tersebut adalah surat perintah yang sah, sehingga ya ada kekecewaan dari kami adalah. Ya, itu yang mau jadi pertanyaan saya selanjutnya, Mas Aga. Kenapa Anda membandingkan vonis Hendra dan Agus dengan vonisnya Eliezer? Ini kan pasal yang dikenakan saja sudah berbeda. Ya, betul.
apalagi pasal yang dikenakan berbeda. Kemarin tuh 340 malah kan yang justru hukumannya lebih berat. Cuma kalau dibilang kenapa saya membandingkan, karena di perkara ini ketiga orang ini, baik Eliezer atau sebagai eksekutor, Pak Hendra dan juga Pak Agus, itu adalah orang yang sama-sama menjalankan perintah dari Verdi Sambo. Perintah yang diterima oleh Pak Hendra dan Pak Agus pada saat itu mereka memahaminya sebuah perintah yang benar. Karena itu adalah perintah yang didapatkan versi cerita dari Verdi Sambo yang pada saat itu diyakini baik Kapolri, baik penyidik, bahkan Kapolda pun juga sempat percaya, dan banyaklah orang yang tertipu atau kena prank dalam tanda kutip. Mas Aga, kan kalau kita lihat nih ada beberapa poin yang kemudian dianggap memberatkan vonis Hendra, diantaranya dianggap berbelit-belit, tidak menunjukkan rasa penyesalan, dan juga tidak melakukan tugasnya secara profesional. Komentar Anda? Kalau komentar ya saya tidak mau terlalu mengomentari pertimbangan hakim, karena sebetulnya tidak etis juga bagi saya seorang penasihat hukum mengomentari sebuah putusan. Cuma kalau dibilang tadi Pak Hendra mungkin dibilang berbelit-belit, dibilang tidak mengakui, kalau seperti yang kami sebagai penasihat hukum sudah sampaikan berkali-kali bahwa kami meyakini Pak Hendra ini tidak bersalah karena tidak memiliki niat jahat untuk mengakibatkan terjadinya perusakan. Jadi bagaimana ia mau mengakui orang ya memang tidak dilakukan kok, untuk apa? Oke, saya ke Pak Jamin. Pak Jamin, bagaimana melihat vonis terhadap Hendra dan juga Agus Nurpatria? Ya, dua orang ini merupakan klaster yang orang sangat terdekat dengan Verdi Sambo. Apalagi Hendra merupakan perwira tinggi ya di kepolisian yang memiliki pengetahuan yang cukup dalam ya terkait dengan dan menyadari perintah yang benar atau salah. Gitu. Nah, sayangnya memang jenderal ini tidak berani ya menentang ataupun menolak perintah yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Nah, karena kedudukan dan jabatan inilah yang membuat pertanggungjawaban pidananya lebih berat dibandingkan dengan orang-orang yang memang hanya melaksanakan perintah, yaitu klaster kedua dan ketiga, yaitu Baikuni, Irfan, dan juga Cuk Putranto. Jadi ini yang menjadikan dia menjadi lebih berat dibandingkan yang lain. Itu. Jadi menurut Anda ini vonisnya sudah tepat? 3 tahun dan 2 tahun? Kalau dilihat ya, kalau saya lihat dalam konteks ITE, ini bahkan lebih rendah ya dibandingkan dengan ITE yang 8 tahun dan 9 tahun begitu. Cuma permasalahannya penerapan hukumnya tidak pas. Kenapa saya bilang tidak pas? Karena obstruction of justice itu tidak ada diatur dalam ITE. Itu hanya ada diatur dalam KUHP dan dalam KUHP dan undang-undang tentang tipikor di pasal 21. Nah, makanya dalam konstruksi ini dia nggak berani tinggi-tinggi karena dia menyadari ya, hakimnya menyadari kalau memang penerapan pasal ini agak kurang pas. Kecuali tadi dimasukkan contohnya ya pasal 32 atau 33, 49, 48, junto pasal 221. Tapi ini kan pasalnya kan pasal alternatif gitu. Alternatif. Jadi kalau nggak masuk pasal ini, masuk ke bawah begitu. Pasal tentang 2233 dan 221. Nah, ini yang menjadi menurut saya kelemahan inilah yang menjadari hakim nggak berani di atas 5 tahun. Karena dia tahu pasal penerapannya agak lemah. Oke, Pak Jamin, ini kan tadi juga dikomentari oleh kuasa hukumnya Mas Aga yang tadi juga menyebut eksekutor saja 1 tahun 6 bulan. Kenapa kemudian yang kasus OOJ-nya kemudian 2 tahun dan 3 tahun? Kalau Anda melihatnya seperti apa Pak Jamin? Ya, ini pertama klasifikasi pasalnya tadi berbeda ya seperti Mbak Livia bilang tadi. Itu menjadikan dasar putusnya yang berbeda. Yang kedua, status GC. Status GC ini sangat menentukan untuk terdakwa untuk dihukum paling ringan di antara terdakwa, begitu ya. Nah, yang ketiga kita lihat perannya ini juga beda-beda. Artinya kalau dalam konteks daripada Eliezer melawan Sambo dan teman-teman begitu. Tapi ini kan bagian mereka semua begitu. Jadi ada faktor yuridis, ada faktor non yuridis juga ini terkait dengan Eliezer ini. Jadi Eliezer ini sebenarnya nggak murni adalah faktor yuridis, ada non yuridis juga di situ gitu loh. Salah satunya ada peran serta masyarakat untuk menegakkan rasa keadilan dalam masyarakat. Nah, kalau yang Pak Hendra ini kan nggak ada peran non yuridisnya, semua kelihatannya yuridis semua ya begitu.
Artinya dalam putusan yang dijatuhkan pada Hendra dan juga Agus Nurpatria ini tidak ada peranan yuridis menurut Anda? Ya, justru kita lihat ada banyak yang memberatkan dia ya, berbelit-belit tadi ya, tidak menyesali perbuatannya dan tidak kooperatif. Gitu. Jadi dalam posisi pandangan hakim, sebenarnya kualitas perbuatan daripada Verdi Sambo dan Hendra ini hampir sama. Karena mereka orang yang paling dekat dalam struktur kepemimpinan di Propam. Nah itulah yang memberatkan dia. Tapi bukankah dalam poin pembelaannya Hendra ini kemudian melakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan begitu, Mas Aga, betul ya? Ya betul, kan sprintnya udah ada, tapi mungkin saya menambahkan. Kalau tadi kan sudah jelas dinyatakan baik Pak Agus, Pak Hendra akan pikir-pikir terlebih dahulu, dan juga dari kami penasihat hukum tadi berdiskusi dengan mereka berdua, waktunya belum begitu banyak, sehingga karena untuk banding ini merupakan hak terdakwa, sehingga kami serahkan kepada mereka, biar mereka berpikir terlebih dahulu. Mungkin ya dalam waktu dekat kami akan berdiskusi lagi, apabila nanti kami akan banding, dan alasan-alasan banding tentunya akan kami tuangkan dalam memori banding. Lalu bagaimana dengan PTDH, banding PTDH, itu seperti apa Mas Aga? Kalau banding PTDH ini kan sudah dibanding ya dari mungkin beberapa bulan lalu atau berapa bulan lalu. Cuma untuk bagaimananya ya ini kan internal Polri, saya tidak bisa ikut campur. Jadi ya kalau dari saya penasihat hukum mungkin ya sifatnya hanya menunggu apa hasil dari banding tersebut. Itu kan dari Komisi Etik. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Ragahdo Yosodiningrat, penasihat hukum dari Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Terima kasih juga pakar hukum pidana Jamin Ginting telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam, terpidana pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Richard Eliezer, dieksekusi ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Lebih lengkap usai jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Dia hadir di tengah kasus-kasus panas tanah air, menelisik butir demi butir fakta. Tanpa ada surat tugas memilih CCTV untuk diambil. Mengupas lapis demi lapis kejanggalan yang mengusik rasa keadilan. Ikuti saya, saudara. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna, sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Dingin. Dingin kok disemprit? Minum Angesari susu jahe dengan jahe emprit. Kecil jahenya, besar manfaatnya. Nah, ini jahe emprit. Susu jahe ya Angesari. Baruna, sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka.
Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terpidana pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Richard Eliezer, dieksekusi ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Sebelumnya Eliezer ditahan di rutan Bareskrim Polri. Setibanya di Lapas 2A Salemba, Jakarta Pusat, didampingi LPSK, Eliezer langsung memasuki lapas untuk selanjutnya menjalani tahanan di Lapas 2A Salemba sesuai dengan vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Eliezer akan menjalani masa hukumannya selama 1 tahun 6 bulan penjara. Berikut ini adalah foto-foto saat Richard Eliezer menandatangani dokumen eksekusi di Lapas Salemba. Eliezer akan menjalani tahanan di Lapas 2A Salemba sesuai dengan vonis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Eliezer akan menjalani masa hukumannya selama 1 tahun 6 bulan penjara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memastikan keamanan Richard Eliezer selama di Lapas Salemba. Perlindungan secara fisik diberikan pada Eliezer sejak dieksekusi ke Lapas Salemba. LPSK juga tetap akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Richard seperti makanan yang steril dan sehat, kemudian kebutuhan akan rohaniawan, dan kebutuhan juga untuk kesehatan Richard. Ini yang kami koordinasikan dan kerjasamakan juga dengan Dirjen Pas. Yang paling penting juga adalah kami memastikan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Richard Eliezer selaku narapidana dan justice kolaborator. Saudara, ini adalah visual saat Richard Eliezer dieksekusi ke Lapas Salemba. Eliezer akan menjalani tahanan di Lapas Salemba kelas 2A sesuai dengan vonis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Eliezer akan menjalani masa hukumannya sesuai dengan vonis Hakim selama 1 tahun dan 6 bulan penjara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga akan memastikan keamanan Eliezer selama di Lapas Salemba. Perlindungan secara fisik ini akan diberikan pada Eliezer sejak dieksekusi di Lapas Salemba hari ini. Sebelumnya Richard Eliezer sudah menandatangani dokumen eksekusi di Lapas Salemba dan kemudian menjalani sisa tahanan di Lapas 2A Salemba sesuai dengan vonis Hakim.
Eliezer sebelumnya ditahan di Rutan Bareskrim Polri dan tadi setibanya di Lapas 2A Salemba, Jakarta, didampingi LPSK, Eliezer langsung memasuki lapas untuk selanjutnya menjalani tahanan di Lapas 2A Salemba sesuai dengan vonis hakim. Eliezer akan menjalani masa hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara dan ini adalah foto ketika Eliezer menandatangani dokumen eksekusi di Lapas Salemba. Sebelumnya Eliezer menjalani penahanannya di Rutan Bareskrim Polri. Saudara, ini adalah visual ketika Eliezer memasuki Rutan 2A Salemba. Sebelumnya Eliezer ditahan di Rutan Bareskrim Polri dan setibanya di Lapas 2A Salemba, Jakarta didampingi LPSK, Eliezer langsung memasuki lapas untuk selanjutnya menjalani tahanan di Lapas 2A Salemba dengan vonis hakim Pengadilan Jakarta Selatan 1 tahun 6 bulan. Saudara, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi mengungkap perintah Irjen Teddy Minahasa untuk menukar barang bukti sabu dengan tawas. Dodi yang juga jadi terdakwa bersaksi di sidang kasus narkoba dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Saksi Dodi menjelaskan awalnya Teddy Minahasa minta disisihkan barang bukti sabu 12 kg. Namun kemudian disanggupi Dodi 5 kg. Saat melaporkan hal ini ke Teddy, Dodi melihat raut wajah Teddy menunjukkan ekspresi tidak senang. Dodi kemudian menyimpan barang bukti di rumah dinasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة
Saudara, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saudara, hari ini Richard Eliezer sudah menandatangani dokumen eksekusi di Lapas Salemba dan akan menjalani tahanan di Lapas 2A Salemba sesuai dengan vonis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Eliezer akan menjalani masa hukumannya selama 1 tahun dan 6 bulan penjara. Saudara, terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Richard Eliezer ini pasca dieksekusi ke Lapas Salemba Jakarta Pusat akan langsung menjalani masa penahanan yang sesuai dengan vonis hakim. Bagaimana Eliezer akan menghabiskan masa hukumannya di Lapas Salemba ini? Kita akan sapa pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat petang, Mas Heri. Selamat petang, Mbak. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Heri. Saya mau minta komentarnya soal pertimbangan kenapa Eliezer harus dipindahkan dari rutan Bareskrim sekarang kemudian ke rutan 2A Salemba. Ya, kalau kita bicara tentang putusan kan berarti ini harus dieksekusi ya, Mbak ya, bahwa eksekusi itu memang harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, bahwa kalau rumah tahanan berarti orang tersebut keterangannya masih diperlukan baik di tingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Tapi ingat di kasusnya Eliezer ini kan sudah diputus bersalah 1,5 tahun ya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan beliau tidak mengajukan banding, maka putusan penguisde sudah final and binding, sudah mengikat, maka eksekusinya kemana oleh jaksa, yaitu ke lembaga pemasyarakatan harus ditempatkan. Nah, kira-kira begitu, Mbak. Mas Heri, divonis 1 tahun 6 bulan penjara, kalau mengurangi masa kurungan sebelumnya, artinya Eliezer hanya tinggal menjalani beberapa bulan saja kalau kita berhitung. Betul, Mbak, bahwa tanpa kita sadari kadang bahwa orang yang sudah ditahan di awal tingkat pemeriksaan, hal itu ketika sudah diputus akan diperhitungkan masa tahanan itu sebagai masa yang sudah dipotong ya, dikurangi dari masa hukumannya yang sekarang akan dia jalani, atau bahasa lainnya disebut dengan diskaun ya, sudah dipotong di situ. Jadi ya yang dia jalani adalah sisa dari yang sudah sebelumnya dijalani baik di proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan. Karena kan biasanya di tiap tingkatan itu ada hak wewenang dari masing-masing aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan ya terhadap yang bersangkutan. Kemudian bisa diperpanjang lagi. Nah, tinggal ditotal saja berapa lama atau berapa waktu yang sudah dia habiskan dari tingkat penahanan tadi. Itu untuk dikurangi masa hukuman yang dia jalani, gitu. Mas Heri, bagi orang dengan kasus yang bisa dikatakan spesial seperti Eliezer dengan perlakuan dan pengawasan yang masih di bawah LPSK, seperti apa nanti di dalam tahanannya? Adakah kemudian treatment khusus yang seharusnya diterima Eliezer? Ya, saya sebenarnya tidak terlalu menyarankan bahwa hal itu harus ada treatment khusus ya, karena bagaimanapun equality before the law itu perlu kita junjung tinggi ya, dan kasusnya kan sudah final and binding untuk Eliezer. Tapi kita nggak tahu secara teknis di LPSK jika diperlukan mungkin bisa dilakukan katakanlah pengawasan-pengawasan melekat tadi ya. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah lapas, tentunya harus berkoordinasi dengan teman-teman di lapas ya. Institusi yang paling dekat adalah Kemenkumham tentunya, karena ini sudah bagian dari pelaksanaan pidana, Mbak, bukan lagi masuk dalam tahap hukum pidana formil atau material, tapi sudah masuk ke pelaksanaan pidana. Tapi jika diperlukan, mungkin masih ada hal-hal lain yang dianggap perlu ya. Ini penilaian kan tentu bisa berdasarkan subjektivitas juga, tidak hanya objektivitas. Nah ini menurut saya selama bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dan ini adalah bentuk dari legal protection atau perlindungan hukum, maka hal itu mungkin bisa dilakukan dengan tentunya berkoordinasi dengan pihak yang punya kuasa dalam hal ini, yaitu pihak-pihak di lembaga pemasyarakatan. LPSK kan memperpanjang masa perlindungannya terhadap Eliezer kurang lebih sekitar 6 bulan. Dengan melakukan pengawalan melekat yang sekarang dijalani Eliezer, apakah kemudian seperti Anda katakan seharusnya ini sudah tidak perlu dilakukan? Atau justru kalau dari kacamata Anda sebagai GC, ini justru masih penting, masih harus dilakukan terhadap Eliezer? Ya, kadang kasuistis ya Mbak ya, bahwa kita akan melihat dari kasusnya itu sendiri ya. Kalau kita cermati memang kasus ini polemik besar karena ada relasi kuasa yang begitu kuat ya
maka dimungkinkan mungkin penilaian-penilaian secara subjektif tadi ada tambahan-tambahan persyaratan-persyaratan yang kemudian harus dilengkapi dan juga diberikan secara reward kepada justice kolaborator. Menurut saya selama tidak melanggar ketentuan undang-undang dan memang itu mendukung dalam hal katakanlah tugas kerja dari LPSK, masih tupoksinya LPSK, saya rasa itu sesuatu hal yang masih bisa dibenarkan secara hukum. Tapi jangan sampai nanti ini ada spesialisasi nih, hanya di kasus Eliezer aja begini. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran ke depan kalau setiap kasus yang memang perkaranya tidak mudah untuk dibuka, itu harus ada katakanlah treatment khusus. Treatment khusus itu yang mungkin tadi bukan hanya didampingi pada saat dia memberikan keterangan, tapi juga meyakinkan bahwa setelah proses dia memberikan keterangan pun masih dia diawasi dan juga diberikan perlindungan yang sama. Saya rasa ini hal yang sebenarnya bagus untuk kemudian ke depan dilaksanakan, diterapkan tidak hanya di kasus Eliezer saja ya, gitu. Mas Heri, artinya kalau dibilang perlindungan penuh, pengawalan melekat, artinya apakah selnya berarti sendiri dengan penjagaan LPSK atau digabung dengan tahanan lain? Lazimnya seperti apa sih, Mas? Ya, memang kalau rumus matematisnya mungkin ya tidak harus demikian ya. Tadi berdasarkan perkaranya saja seperti apa penanganannya kan akan dikaitkan dengan hal tersebut ya. Bisa saja dia dibaur dengan katakanlah terpidana yang lain ini agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial gitu ya. Tapi di sisi yang lain juga mungkin ada hal-hal misalnya mohon maaf nih Mbak dari segi makanan, suplai minuman yang memang harus diperhatikan ya. Karena kita ingat betul bagaimana proses perkara yang dijalani kemarin itu sangat tidak mudah bagi siapapun untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Nah, dalam hal ini secara teknis tentunya pihak lapas yang akan punya kebijakan ya agar tadi tidak kemudian menimbulkan rasa kecemburuan dengan katakanlah terpidana yang lain itu juga penting ya, karena kita menjunjung prinsip persamaan di muka hukum tadi. Nah, tapi dalam hal ini ya bukan berarti kita bayangkan bahwa dia punya fasilitas sendiri nih. Ya, tapi lebih kepada saja yang mungkin lebih melekat tadi benar 1 kali 24 jam. Mungkin yang ditempatkan tidak jauh di mana posisi. Terima kasih Heri Firmansyah, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kasus penganiayaan anak dan pamer harta yang dilakukan anak mantan pejabat pajak membuat gaya hidup pegawai pajak jadi sorotan masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan memerintahkan klub motor gede pegawai pajak dibubarkan. Rekan saya Friska Clarissa kembali untuk Anda usai jeda. Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Hujan yang mengguyur wilayah Sukabumi, Jawa Barat beberapa hari terakhir mengakibatkan rumah di bantaran sungai tergerus longsor. Inilah detik-detik sebuah rumah milik warga di Kampung Kudang, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tergerus longsor di bantaran sungai Cialing. Dalam visual terlihat bangunan ini tergerus longsor terbawa arus sungai. Banjir juga merendam ribuan rumah dan akses jalan di Karawang, Jawa Barat. Salah satunya akses jalan utama Karawang dengan ketinggian air hampir 1 meter. Sejumlah pengendara yang nekat melintas berimbas mogoknya kendaraan yang digunakan. Pemkab Karawang menyebut 7 kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak semalam membuat debit air di pintu air Manggarai meningkat menjadi level siaga 3. Selain hujan, naiknya debit air juga dipengaruhi air kiriman dari kawasan hulu Sungai Ciliwung. Guna mengantisipasi dampak banjir, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung diimbau selalu waspada.
hamil. Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Eka Hospital resmi menjadi official partner Asosiasi Pesepak Bola Profesional atau APPI yang menaungi lebih dari 800 atlet. Ada dua bentuk kerjasama yang sekarang kita sudah jalankan. Yang pertama adalah edukasi. Nah, yang kedua itu adalah pelayanan. Eka Hospital itu akan siap memberikan sebuah layanan medis bagi atlet-atlet yang satu memang tanda kutip dia butuh bantuan medis sampai second opinion untuk permasalahan kesehatannya. Untuk menunjang performa maksimum para atlet, Eka Hospital memperkenalkan layanan sport medicine berupa gym center, fitness test, dan fasilitas lainnya. Kita menggunakan sport teknologi. Kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing yang bisa memberikan sport science kepada atlet-atlet kita. Artinya secara objektif kita mampu mengukur kekuatannya, kesiapan dia bertanding ataupun untuk kembali berolahraga. Kita berusaha menggunakan teknologi itu. Eka Hospital, care for better health. Softless Softener Twilight dengan romantik parfum booster. 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Softless Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Softless Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Ekstra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Softless Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingsfood. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Kasus penganiayaan anak dan pamer harta yang dilakukan anak pejabat pajak membuat gaya hidup pegawai pajak menjadi sorotan masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan memerintahkan klub motor gede pegawai pajak dibubarkan.
Kasus penganiayaan dan pamer harta yang dilakukan anak ex-pejabat pajak membuat gaya hidup aparat perpajakan menjadi sorotan publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan, gaya hidup mewah anak buahnya, khususnya di aparat perpajakan, dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Sri Mulyani di akun media sosialnya sempat menyentil Dirjen Pajak Suryo Utomo yang memiliki hobi mengendarai motor gede dan sempat menjadi sorotan berbagai media. Sri Mulyani juga meminta Dirjen Pajak menjelaskan dari mana sumber harta kekayaannya. Tak hanya itu, Menko juga meminta Klub Motor Gede Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dibubarkan. Sementara itu, mantan Kepala PPATK Yunus Hussein menyatakan PPATK telah melaporkan indikasi penyimpangan transaksi terhadap mantan pejabat Ditjen Pajak yang juga ayah penganiaya anak Rafael Alun Trisambodo. Dari informasi yang kami terima dari berbagai sumber sudah dilaporkan dalam bentuk laporan hasil analisis namanya kepada penegak hukum, dalam hal ini kayaknya KPK ya. Yang menindaklanjuti itu ada KPK, kemudian belakangan ada kejaksaan karena menyangkut tipikor ya. Ya. Hanya saja pada waktu KPK menerima laporan kami atau terima laporan KPN, karena ini termasuk pejabat publik, harusnya ya dilakukan penyelidikan yang lebih seksama, mendalam ya. Dalam bahasa perbankan namanya enhanced due diligence atau extended due diligence ya. Biasanya kayak high risk customer, nasabah atau orang yang berisiko tinggi, dilakukan pendalaman seperti itu. Dan seharusnya hasilnya udah bisa memulai penyelidikan ya. Tadi saya dengar disampaikan kepada Inspektorat Jenderal berapa kali, tapi follow up sampai di sana. Dan saya melihat ini bukan hanya masalah administratif atau disiplin pegawai saja. Saat berkunjung ke Solo, Sri Mulyani menegaskan banyak pegawai Kementerian Keuangan termasuk Ditjen Pajak yang bekerja dengan baik dan jujur. Menurut Sri Mulyani, mereka mengaku kecewa dan merasa dikhianati oleh ulah oknum-oknum Kemenkeu dan Ditjen Pajak. Menko meminta pegawai dan pimpinan di kementeriannya untuk bekerja lebih baik lagi demi menjaga kepercayaan publik. Terkait harta dan kekayaan aparat pegawai pajak, proses pelaporan LHKPN masih berlangsung hingga akhir Maret mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Gaya hidup pegawai pajak mendapat sorotan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mengingatkan jajarannya agar menjelaskan asal harta mereka. Kita akan bahas soal gaya hidup pegawai pajak dan dampaknya di masyarakat bersama peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman. Selamat malam, Mas Zainur Rohman. Selamat malam, Mbak Friska. Mas, kalau terakhir kan Bu Menkyu Sri Mulyani meminta klub mogenya DJP ini dijelaskan hartanya dari mana, bahkan dibubarkan. Dari bersih-bersih gaya hidup ini, menurut Anda langkah yang tepatkah di tengah kasus ketidakpercayaan masyarakat terhadap asal harta ex-pejabat pajak terakhir Rafael Alun? Ya, menurut saya itu langkah yang tepat ya. Kenapa? Karena meskipun gaya hidup adalah urusan masing-masing, tetapi jika gaya hidup itu adalah gaya hidup seorang penyelenggara negara, maka ada asas kepatutan. Ya, di saat kondisi kesenjangan begitu menganga antara pejabat dengan masyarakat biasa, bahkan kesenjangan antar aparatur sipil negara non DJP dengan DJP yang juga masih lebar, maka gaya hidup bermewah-mewah itu menyakiti hati masyarakat, dan itu benar bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Maka menurut saya langkah Menteri Keuangan untuk meminta agar klub tersebut dibubarkan itu langkah yang tepat. Ya, meskipun sekali lagi saya katakan pada prinsipnya gaya hidup itu adalah urusan masing-masing. Tetapi kalau gaya hidup itu adalah gaya hidup seorang penyelenggara negara, maka ada kepatutan, ada asas kelayakan. Dan kita ingat salah satu faktor yang mendorong terjadinya korupsi itu adalah gaya hidup yang melebihi penghasilan yang sah. Sehingga jika gaya hidupnya bisa dikontrol, maka salah satu faktor pendorong korupsinya bisa dihilangkan. Memang kita tahu ya, di Kementerian Keuangan tingkat kesejahteraan pejabat dan pegawainya sudah relatif baik.
begitu ya, apabila dibandingkan dengan kementerian atau lembaga yang lain. Tapi kalau dalam korupsi itu ada dua teori, ya. Korupsi itu ada yang by need, karena kebutuhan, biasanya adalah para pegawai di tingkat rendah yang gajinya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka melakukan korupsi. Yang kedua adalah corruption by greed, korupsi karena keserakahan. Nah, keserakahan ini biasanya timbul karena gaya hidup yang bermewah-mewah gitu. Iya. Jadi ada celah korupsi ini by need dan by greed. Sebenarnya kalau secara realnya, dengan adanya gaya hidup yang bermewah-mewahan yang dikatakan Mas Zainur Rohman tadi tidak sesuai dengan asas kepatutan, apa saja sejauh ini dampaknya kepada masyarakat terhadap penyelenggara negara khususnya? Ya, tentu yang paling pertama yang terkena adalah kepercayaan ya, dan kepercayaan itu sangat mahal harganya, apalagi terkait dengan pajak. Sekarang adalah bulan-bulan pelaporan SPT. Ini adalah bulan-bulan di mana masyarakat harus diyakinkan bahwa membayar pajak itu penting dan akan dipergunakan secara tepat oleh negara untuk kepentingan pembangunan, sehingga harus dijaga kepercayaannya. Nah, problem LHKPN di Kementerian Keuangan yang sedang ramai dibahas itu sebenarnya ada dua. Memang yang pertama, kalau dilihat dari sisi tingkat kepatuhannya, Kementerian Keuangan adalah juara yang paling patuh lapor LHKPN. Tetapi yang disoal, yang kedua ini adalah soal kebenaran isi laporan LHKPN-nya. Ya, misalnya kan masyarakat menyoal, ada kendaraan yang mewah ternyata belum masuk di dalam LHKPN. Dengan kemampuannya netizen bisa memeriksa. Karena itu terbuka di website KPK, apa saja harta yang dimiliki oleh penyelenggara negara, ternyata ada harta-harta yang belum dilaporkan. Bahkan harta yang sudah dilaporkan pun kebenaran nilainya itu juga belum tentu valid. Sehingga memang saat ini di Indonesia, soal kebenaran isi laporan itulah yang masih menjadi masalah, sehingga susah untuk melakukan deteksi apakah seorang penyelenggara negara melakukan korupsi atau tidak. Anda melihat di mana celahnya? Tadi apa yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan, atau bahkan jangan-jangan ada celah korupsi by need, by greed tadi. Apakah sistemnya atau apanya yang masih jadi soal? Ya, selama ini pelaporan LHKPN itu adalah untuk memenuhi formalitas, karena diwajibkan oleh undang-undang tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN. Nah, secara substansi, negara dalam hal ini penegak hukum yang diberikan kewenangan yaitu KPK itu sangat rendah ya kemampuannya untuk melakukan verifikasi kebenaran dari isi laporan LHKPN penyelenggara negara. Menurut saya penyebabnya ada dua ya. Yang pertama, kita belum punya basis data yang terintegrasi harta kekayaan warga negara Indonesia yang misalnya itu terintegrasi dengan nomor induk kependudukan. Seharusnya kita membangun basis data yang terintegrasi antara NIK dengan pajak, perbankan, saham, reksadana, kepemilikan kendaraan bermotor, pertanahan, dan juga data-data lain. Nah, yang kedua adalah kita belum punya instrumen hukum yang bisa secara efektif melakukan pengembalian aset kerugian, yaitu Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Kejahatan yang sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum untuk mengembalikan kalau ada profil pejabat negara yang tidak sesuai dengan gaya hidupnya, maka akan di-scan. Gaji atau take home pay bulanan sekian, gaya hidupnya sangat jauh berbeda, jauh lebih tinggi daripada penghasilan sahnya. Maka dengan Undang-Undang Perampasan Aset, nanti penyelenggara negara harus membuktikan secara terbalik bahwa penghasilannya tersebut berasal dari perolehan yang sah. Kalau gagal membuktikan itu berasal dari perolehan yang sah, maka akan disita untuk negara. Nah, jadi menurut saya memang secara sistem kita masih belum punya Undang-Undang Perampasan Aset dan juga belum punya data terintegrasi kekayaan. Meskipun sudah dibahas itu ya Mas ya untuk Undang-Undang Perampasan Aset, dan kalau tadi cara kerjanya pembuktian terbalik untuk mencegah TPPU, ujungnya begitu ya harusnya? Betul, memang secara terbatas TPPU ada ya, tetapi ingat TPPU juga memiliki banyak keterbatasan. Nah, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu menjadi solusi atas hambatan-hambatan yang saat ini terjadi dalam perampasan aset tindak pidana. Nah, kalau kita bisa dorong itu untuk disahkan sebelum Bapak Presiden Joko Widodo menyelesaikan masa baktinya di 2024, maka menurut saya
problem atau cerita tentang rekening gendut para pejabat negara itu tidak akan mendapatkan banyak hambatan untuk diselesaikan oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh KPK. Ya, jadi menurut saya sangat penting Indonesia untuk punya basis data terintegrasi harta penyelenggara negara, dan juga yang kedua adalah Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Kejahatan ditambah dengan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, sehingga nanti orang transaksi suap, orang bertransaksi gelap itu tidak bisa menggunakan instrumen uang cash, harus lewat instrumen perbankan, dan itu akan termonitor oleh PPATK. Nah, tetapi kalau kita kembali ke konteks Kementerian Keuangan, tadi saya katakan langkah Menteri Keuangan itu tepat. Pertanyaannya, apakah cukup? Nah, menurut saya soal cukup ini yang masih harus kita lihat lagi. Menteri Keuangan yang pertama memerintahkan Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk melakukan pemeriksaan terhadap RAT. Yang kedua meminta pembubaran terhadap klub motor gedenya. Menurut saya itu tepat, tetapi itu belum cukup. Apa yang membuat cukup semestinya? Menurut saya adalah ada dua. Yang pertama, internalisasi nilai-nilai kesederhanaan di Kementerian Keuangan. Ya, memang soal gaya hidup itu masing-masing pribadi ya. Tetapi sekali lagi, kalau soal penyelenggara negara ada asas kepatutan. Harus bisa menjadi teladan bagi yang lain. Yang kedua, mengurangi kesenjangan gitu ya di antara sesama penyelenggara negara. Yang ketiga adalah pengawasan. Bagaimana Kementerian Keuangan bisa melakukan review ya, memvalidasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara di internal Kementerian Keuangan sendiri agar tidak sampai terjadi rekening-rekening gendut yang dimiliki oleh pegawai di internal Kementerian Keuangan. Kita ingat, banyak sekali kasus di Direktorat Jenderal Pajak dari zaman dulu. Ada kasus Gayus, Dana Widiatmaka, ada kasus Angin Prayitno, dan lain-lain, masih ada kasus-kasus yang lain. Ini artinya memang Kementerian Keuangan ini resikonya sangat tinggi, gitu ya. Risiko korupsinya sangat tinggi karena terkait dengan penerimaan dan pengelolaan keuangan negara, sehingga seharusnya pengawasannya juga harus baik. Ibaratnya bendaharanya negara begitu ya, Mas ya? Betul, verifikasinya apakah itu dilakukan gitu ya. Jadi verifikasi LHKPN itu kan juga bisa dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Nah, kalau tidak dilakukan verifikasi, maka LHKPN pelaporannya itu untuk formalitas saja agar tidak terkena sanksi secara internal gitu. Nah, bagaimana sekarang PR-nya adalah bounce back-nya bagaimana untuk bangkit lagi? Ini kan tentu tidak hanya melukai hati masyarakat. Tadi Bu Sri Mulyani berdialog langsung, berinteraksi dengan pegawai pajak di Solo, memberikan semangat. Karena dikatakan bukan hanya publik saja, tapi juga para pegawai terluka yang selama ini sudah bekerja jujur, sudah bekerja dengan benar. Apa yang bisa dilakukan agar kembali lagi kepercayaan masyarakat, termasuk juga orang yang sudah bekerja dengan benar tidak merasa sia-sia begitu, Mas? Quick wins-nya menurut saya yang pertama adalah untuk RAT benar-benar diperiksa sampai tuntas. Apakah ada tindak pidana yang pernah dilakukan atau tidak? Apakah ada TPPU-nya atau tidak? Kementerian Keuangan harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah KPK. Yang kedua, memastikan apakah masih ada pejabat-pejabat di internal Kementerian Keuangan lainnya yang memang terindikasi memiliki rekening gendut, ya, dan itu kan bisa diperbandingkan antara take home pay-nya dan juga penghasilan sah lainnya, misalnya dari jabatan sebagai komisaris dengan gaya hidupnya, dengan harta bendanya yang teridentifikasi. Yang ketiga, menurut saya harus ada komitmen perbaikan sistemik di internal Kementerian Keuangan dalam bidang pengawasan. Kementerian Keuangan harus membangun sistem verifikasi LHKPN, memastikan validitas dan kebenaran dari isi laporan. Yang selanjutnya menurut saya adalah membiasakan menginternalisasikan nilai-nilai kesederhanaan. Jadi kalau itu dilakukan, menurut saya masyarakat perlahan juga akan melihat bahwa ada komitmen yang kuat dari internal Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan, untuk menutup celah agar ini tidak terulang di masa depan. Tetapi sekali lagi catatan saya, internal Kementerian Keuangan benar harus melakukan langkah-langkah itu tadi. Tetapi Indonesia sangat butuh undang-undang perampasan aset tindak pidana, rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal, dan juga database yang terintegrasi kekayaan penyelenggara negara. Menurut saya itu di luar kuasa Kementerian Keuangan. Itu sudah levelnya Presiden harus melakukan kepemimpinannya agar di sisa waktu ini ada legasi Presiden Jokowi. Sahkan RUU perampasan aset tindak pidana dan RUU pembatasan transaksi uang kartal. Dan juga bangun
basis data terintegrasi harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi pembenahannya harus by system dari hulu ke hilir termasuk juga regulasi tadi. Terima kasih waktunya Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, KPK akan segera memanggil ayah Mario, Rafael Aluntri Sambodo dalam waktu dekat untuk menelusuri aliran dana kekayaannya yang diduga tidak wajar. Kita bahas usai jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sang penjaga samudra merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka.
Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Selamat malam, saya Rahmat Ibrahim. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Banteng Muda Indonesia atau BMI meresmikan gedung baru di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Peresmian gedung baru ini menjadi pendorong sekaligus semangat untuk terus bergotong royong dan berkreasi dalam memperjuangkan kepentingan kaum muda. Naik ke atas panggung, kami mengundang... Gedung DPP Banteng Muda Indonesia atau BMI diresmikan pembina BMI Puan Maharani, didampingi Ketua Umum DPP BMI Muhammad Herfiano Widiatama, Deklarator BMI Eriko Sutarduga, Catur Adi S. Broto, serta Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto. Selain itu, sejumlah tokoh dan fungsionaris PDI Perjuangan lainnya juga tampak menghadiri acara yang berlangsung penuh semangat. Puan optimis peran BMI yang juga merupakan organisasi sayap PDIP di bawah kepemimpinan Muhammad Herfiano sebagai ujung tombak PDIP dalam merangkul anak muda akan berkembang dan semakin maju di tahun-tahun mendatang. BMI yang sekarang ini betul-betul menjadi BMI harapan dan masa depan kaderisasi dan regenerasi PDI Perjuangan sebagai salah satu ormasnya PDI Perjuangan, dan saya betul-betul optimis bahwa di bawah kepemimpinan Ketum Vino dan seluruh struktur DPP yang ada, saya akan terus memantau dan buktikan bahwa kalian mampu, bahwa kalian bisa, dan akan membesarkan BMI dan PDI Perjuangan ke depan. Sementara itu, Ketua Umum DPP BMI Muhammad Herfiano bertekad mengantarkan PDIP mencetak hat-trick menjadi pemenang pemilu 2024. BMI akan fokus merangkul anak muda yang merupakan pemilih mayoritas pada pemilu tahun depan dengan komposisi mencapai 60%. Alhamdulillah, kita pengurus pusat Banteng Muda Indonesia bersyukur bisa bergotong royong mempunyai base camp pusat di daerah Tebet ini. Tentunya pertama-tama sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum bahwa kita harus berjuang membumikan Pancasila, pikiran-pikiran Pancasila dan Bung Karno terhadap anak muda. Terutama bagaimana kita bersama kawan-kawan muda di Indonesia bisa ikut berjuang memecahkan masalah-masalah bangsa yang sedang terjadi. Gedung baru Banteng Muda Indonesia ini nantinya menjadi pendorong semangat bagi seluruh pengurus dan anggota untuk terus bergotong royong dan berkreasi dalam memperjuangkan kepentingan kaum muda, termasuk pelaku UMKM, yang juga menjadi bagian dari perjuangan memenangkan PDIP dalam pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Demikian Kompas Update, saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saudara, kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi Satrio terhadap David menjadi perhatian publik. KPK akan segera memanggil ayah Mario, Rafael Aluntri Sambodo, dalam waktu dekat untuk menelusuri aliran dana kekayaannya yang diduga tidak wajar. Hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil.
Tegas, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Aluntri Sambodo dari jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak. Sri Mulyani juga memerintahkan Inspektorat Jenderal untuk memeriksa kewajaran harta kekayaan Rafael. Pencopotan Rafael berkaitan dengan kejelasan asal harta kekayaannya setelah anaknya Mario menjadi tersangka penganiayaan. Anak pejabat pajak ini disorot karena kerap pamer kekayaan. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAP. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Beberapa saat usai dicopot dari jabatannya, Rafael mengajukan pengunduran diri dari PNS Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Secara aturan, permintaan ini tidak diperbolehkan. Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tertulis, permintaan PNS berhenti ditolak apabila dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS. Sebelumnya, Rafael meminta maaf atas penganiayaan yang dilakukan anaknya. Rafael menyebut siap diperiksa terkait harta kekayaannya. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungjawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena mobil yang dikendarai tersangka saat menganiaya menggunakan plat palsu. Selain itu, polisi menduga mobil tersangka menunggak bayar pajak. Dalam laporan harta kekayaan ayah tersangka, Rafael Aluntri Sambodo, mobil tersebut per 31 Desember 2021 belum dilaporkan. Meski demikian, terbuka peluang kendaraan ini baru saja dibeli. Hanya saja, kendaraan ini sering dipamerkan tersangka melalui akun media sosialnya. Data LHKPN per 31 Desember 2021 sebagai pejabat, harta kekayaan Rafael mencapai 56,10 miliar rupiah. Kekayaan dan harta Rafael terdiri dari 11 lahan dan rumah senilai 51,9 miliar rupiah. Selain itu, 2 mobil senilai 425 juta rupiah serta harta bergerak, surat berharga, kas dan harta lain sebesar 2,53 miliar rupiah. Harta kekayaan Rafael sebagai pejabat eselon 3 menjadi sorotan publik. Di Perpres nomor 37 tahun 2015 disebutkan gaji pokok eselon 3 berkisar 2,9 juta rupiah hingga 5,2 juta rupiah per bulan. Sementara tunjangan kinerja tertinggi eselon 3 bisa mencapai 46,4 juta rupiah. Seluruh pejabat wajib melaporkan harta kekayaan ke LHKPN setiap tahunnya. Data LHKPN per 23 Februari 2023 tercatat 43,13% jajaran Kemenq belum melaporkan harta kekayaan 2022 ke KPK. Sementara 56,87% sudah melapor. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan KPK akan segera melakukan pemanggilan terhadap ayah Mario Dandi Satrio, Rafael Aluntri Sambodo dalam waktu dekat. Pihaknya akan menelusuri aliran dana kekayaan dari Rafael yang dinilai tidak wajar. Tentu KPK segera akan melakukan pemanggilan klarifikasi ya pada yang bersangkutan untuk nanti hadir di KPK, kemudian akan dilakukan klarifikasi terkait dengan faktual tentunya ya harta yang dimilikinya sebagaimana di dalam LHKPN tersebut. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan transaksi mencurigakan yang diduga dilakukan Rafael Aluntri Sambodo. Melalui percakapan lewat WhatsApp dengan Kompas TV, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut, ini kasus lama yang kami serahkan ke penyidik Kejaksaan dan KPK. Juga izin Kemenq RI sejak 2012. Sekarang sudah 2023, RAT tampaknya masih bekerja baik. Ya, transaksi signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai nomine atau perantaranya. Sementara itu, korban penganiayaan anak pejabat Ditjen Pajak saat ini masih dirawat di rumah sakit. Menteri Agama yang juga Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalid Qomas sempat menjenguk korban. Setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Permata Hijau, korban kini dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Korban merupakan anak dari pengurus GP Ansor DKI Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Kementerian Keuangan menggandeng KPK dan PPATK dalam menyelidiki asal-usul harta 56 miliar rupiah milik Rafael Aluntri Sambodo, ex pejabat pajak yang anaknya menganiaya David. Apa saja yang sudah dilakukan KPK? Kita tanyakan langsung kepada Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Selamat malam Pak Gufron. Selamat malam Mbak.
Pak Gufron, sudah adakah jadwalnya kapan Rafael Alun Trisambodo akan dipanggil oleh KPK? KPK telah maju untuk kemudian berkoordinasi dengan Dirjen Kemenku. Di pagi, tim Dirjen Kemenku bertemu dengan tim KPK untuk menyusun beberapa agenda pemeriksaan ini. Intinya pertama, basis data di KPK adalah LHKPN. Sementara di luar yang dilaporkan di LHKPN, KPK tidak bisa masuk ke itu, maka itu adalah wilayahnya Dirjen Kemenku. Kami saling berkoordinasi bahwa intinya kita akan memeriksa harta yang bersangkutan, asal-usulnya dari mana, tidak hanya berbasis pada apa yang disampaikan dalam LHKPN, tetapi juga atas harta-harta lain yang mungkin dimiliki tapi tidak dilaporkan di LHKPN. Waktu pemanggilannya sudah ada, Pak Gufron? Belum, kami masih koordinasi dengan Dirjen Kemenku. Baru setelah tahu kerja apa yang harus kita lakukan, baru kemudian mudah-mudahan sudah terjadwal. Pak Gufron mau jelaskan lebih detail lagi. Terakhir kan Mas Ali Fikri, juru bicara KPK, menyebut bahwa KPK telah memeriksa Rafael Alun untuk dimintai klarifikasi terkait LHKPN 2012 sampai 2019, lalu hasil klarifikasinya diserahkan kepada Inspektorat Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Sudah adakah hasil tindak lanjutnya setelah laporan itu, Pak? Ya begini, yang perlu kami klarifikasi ya. Bagaimana juga tadi dijelaskan oleh basis datanya tadi kan dari Pak PPATK, Pak Ivan. Ya, PPATK. 2012, PPATK itu memang menyampaikan tentang LHA-nya Pak Rafael. Tetapi ke KPK itu sebenarnya sifatnya adalah tembusan yang kemudian kami terima pada tanggal 27 Februari 2013. Sifatnya tembusan. Kenapa tembusan? Karena memang Pak Rafael di 2012-2013 itu kan merupakan pejabat negara yang merupakan wewenang KPK untuk menindaklanjuti kalau ada indikasi tindak pidana korupsi. KPK adalah lembaga negara yang diberi wewenang untuk memeriksa dugaan tindak pidana korupsi yang merupakan pejabat negara atau kerugian negaranya 1M ke atas. Itu di pasal 11. Sehingga sifatnya yang disampaikan oleh Pak Ketua PPATK, Pak Ivan itu, KPK sifatnya adalah sifat untuk menembusi. Maka kemudian atas tembusan tersebut, 2016, karena di 2016 itu ada OTT terhadap pegawai pajak, yaitu Pak Handang Soekarno, maka kami kemudian dalami adakah kasus Pak Handang Soekarno itu beririsan atau berkorelasi dengan Pak Rafael. Oke, nah kalau yang sekarang, karena itu waktu itu sifatnya tembusan tadi ya, yang disampaikan oleh Pak Gufron. Nah kalau sekarang, karena itu kami berkoordinasi dengan Kemenku, karena sifatnya adalah kami sebagai proses memonitor tindak lanjut apa yang disampaikan oleh PPATK ke Irjen Kemenku. Kalau untuk yang sekarang, karena sudah diminta untuk ditindaklanjuti antara KPK, PPATK, bisakah ini mengarahnya untuk menyelidiki juga ada tidaknya tindak pidana, misalnya pencucian uang yang bermuara dari kasus ini, Pak? Ya, jadi yang pertama, kami harus menelusuri, memastikan apakah harta kekayaan Pak Rafael ini bersumber dari hasil-hasil yang legal ataukah ilegal. Kalau ternyata diduga ilegal, tentu kami kemudian dalam perspektif KPK, sumber-sumber itu apakah merupakan tindak pidana korupsi atau tidak. Kalau tindak pidana korupsi, kemudian kami akan Oke, baik. Nanti akan ditelusuri apakah ada tindak pidana atau tidak dari penelusuran harta kekayaan Rafael Alun ini. Terima kasih Pak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK, telah memberikan informasi terkini soal kasus Rafael Alun. Terima kasih, Pak. Berikutnya, Saudara, polisi melakukan gelar perkara kasus penganiayaan yang dilakukan anak ex-pejabat Ditjen Pajak. Informasinya hadir sesaat lagi. Buka batternya, buka mulutnya yang gede.
Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang Better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Coklat softener Twilight bikin my hubby bucin banget. Baru coklat softener Twilight dengan romantic parfum booster dan extra softness. Biar si dia betah di rumah. Coklat softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang Better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus kuman bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection dengan Auto Active Power bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang Better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh ye. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh ye. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh ye. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka.
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memimpin langsung gelar perkara kasus penganiayaan oleh anak ex-pejabat Ditjen Pajak. Polisi telah menetapkan 2 tersangka di kasus ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memberikan asistensi agar kasus penganiayaan yang menjerat anak mantan pejabat pajak segera tuntas. Gelar perkara kasus dengan korban David digelar hari ini. Menjadi perhatian kita bersama, termasuk Bapak Kapolda. Pada hari ini beliau langsung memimpin melakukan asistensi dan juga gelar perkara ya, terkait dengan kasus yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasannya kejadian tersebut ada penanganan penyidikan dalam 2 peristiwa. Ya. Penyidikan ini ada. Militer dari 3 negara besar seperti Rusia, Tiongkok, dan Afrika Selatan akan gelar latihan tempur Angkatan Laut Gabungan. Informasi selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Wah, kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Super duper kari. Mie sedap kari kental spesial, kini makin sensasional. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Gue suka. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soklin Anti-Sep, deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soklin Anti-Sep. Wingscare. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda?
Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh yeah. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Saudara, militer dari 3 negara besar seperti Rusia, Tiongkok, dan Afrika Selatan akan gelar latihan tempur Angkatan Laut Gabungan. Kapal fregat Laksamana Gorshkov Rusia telah bersandar di pelabuhan Richards Bay, Afrika, guna mengikuti latihan tempur Angkatan Laut selama 10 hari. Disebut kapal fregat Rusia akan melakukan uji coba rudal Zircon dalam latihan yang dinamakan MOSI 2. Latihan tempur dimulai 24 Februari mendatang, bertepatan dengan 1 tahunnya invasi Rusia ke Ukraina. Sapa Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Paint, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Untuk semua langkah yang sempat terhenti, kini saatnya untuk berani. Berani melangkah pasti. Melangkah untuk jadi lebih baik. Saatnya buka peluangmu untuk raih kesempatan baru. Berani hijrah pembiayaan ke Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka.
Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Wah, kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Super duper kari. Mie sedap kari kental spesial, kini makin sensasional. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Gue suka. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus, kuman, bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam. Pakai Soklin Antisep, deterjen plus protection dengan Auto Active Power bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan Soklin Antisep. Wingscare. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Kamsut? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Hampir genap setahun invasi Rusia ke Ukraina. Sejak hari ketiga serangan Rusia, Jerman yang juga sekutu NATO terus membantu pasukan Ukraina dengan mengirimkan alat tempur canggih. Dalam waktu dekat, Jerman akan mengirimkan tank tempur canggih jenis Leopard 2 ke Ukraina guna menghadapi serangan masif yang dilakukan Rusia. Negara Jerman menjadi pemasok senjata terbesar di wilayah Eropa yang telah memberikan dukungan kuat untuk pasukan Ukraina melawan Rusia. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Friska Clarissa. Dan saya Liviana Charlisa. Saudara, terima kasih telah mengupdate informasi Anda di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa.
penjatuhan dengan pidana penjara selama 10 bulan. Sidang etik bagaimana Abang melihat? Berharapnya gimana Bang? Pengen tetap ya Bang? Optimis bisa ya Bang? Sejujurnya sih saya masih mau Mbak, tapi perasaan kecewa itu pasti ada. Nilu, Senin 27 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo, apa kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan program Berita Utama akan menemani dan mengisi ruang informasi Anda bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya masih serta Ligan. Saudara, kasus penganiayaan dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak, mengguncang Ditjen Pajak. Harta kekayaan para pejabat pajak jadi disorot. Terbaru Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta klub motor Ditjen Pajak dibubarkan. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga berita utama lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Terpidana Barada Richard Eliezer dieksekusi Lapas Salemba dan ditempatkan di kamar khusus. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Dirjen Pajak menjelaskan sumber hartanya setelah beredar foto Dirjen mengendarai motor gede. Di akhir acara, kami juga akan menayangkan sebuah video pilihan mengenai rumah warga yang tergerus longsor akibat diguyur hujan di Sukabumi, Jawa Barat. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Tingginya curah hujan di kawasan Bogor, Jawa Barat menyebabkan jembatan Cikretek di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor kembali longsor. Inilah detik-detik saat jembatan Cikretek longsor, saudara. Para petugas panik dan berteriak meminta warga untuk menjauh dari jembatan. Longsor kali ini hampir memakan seluruh badan jalan. Longsor kembali menutup akses jalan Bogor, Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya, jalur kendaraan dari arah Bogor menuju Sukabumi ditutup di kedua arah. Kini jalan hanya bisa dilalui pejalan kaki, sedangkan untuk kendaraan dialihkan menuju Tol Bocimi. Diduga depresi, ada seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan menyandera 5 orang keluarganya di dalam rumah, saudara. Penangkapan pelaku dan penyelamatan korban ini berlangsung dramatis. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan dengan senjata tajam. 5 korban yang disandera merupakan keluarga dari pelaku, yakni anak kandung pelaku, kakak dan keponakan pelaku hingga orang tua pelaku. Pelaku nekat menyandera keluarga lantaran emosi karena mantan istri pelaku menghubungi sang anak lewat telepon kakak pelaku. Pelaku kemudian mengunci permanen pintu pagar dengan cara dilas. Pelaku kini telah diamankan di Mapolres Makassar. Kalau pada saat diamankan memang terjadi gesekan, tetapi alhamdulillah untuk petugas tidak ada yang luka sama sekali dan kita berhasil evakuasi korban maupun tersangka dibawa ke polsek. Sebuah mobil dinas terekam kamera CCTV melarikan diri setelah menabrak pemotor di Jalan Solo, Klaten, Jawa Tengah.
Dalam rekaman video kamera CCTV, mobil dinas melaju kencang setelah menabrak pemotor. Sementara pemotor terjatuh dan terseret beberapa meter. Sejumlah pengendara motor berusaha mengejar pelaku, namun upaya ini tak berhasil. Akibat kecelakaan, korban dibawa ke rumah sakit karena terluka di bagian kaki dan tangan. Polisi telah mengantongi identitas pelaku dan tengah melakukan pencarian. Kuasa hukum Mario Dandi Satrio hari ini datang ke rumah sakit untuk menjenguk sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada korban penganiayaan David Ozora. Kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas, menyebut pihaknya tidak diizinkan menjenguk karena David masih berada di ruang ICU. Dolfi mengaku hingga kini pihaknya belum berkomunikasi dengan keluarga David Ozora. Dolfi ingin menyampaikan pesan kliennya terkait permohonan maaf kepada korban dan keluarganya. Mungkin kondisinya belum saatnya mungkin untuk datang ya, jadi ya karena saat ini kan mungkin kondisinya masih kita belum tahu ya, jadi nggak apa-apa kami datang hari ini. Kami tadi sempat berdoa sih di bawah ya, kami doakan semoga Adinda David segera pulih lah ya. Jadi ini belum sempat ya, belum sempat ya, karena mungkin belum dari rumah sakit mungkin belum diizinkan. Iya. Karena kan mungkin masih di ICU. Bertemu dengan keluarga? Belum, saya nggak ketemu tadi. Saudara, polisi terus melakukan penyidikan kasus penganiayaan David. Sejumlah saksi diperiksa termasuk 2 teman perempuan tersangka Mario Dandi. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, saudara, memeriksa teman dekat Mario Dandi yang saat kejadian berada di lokasi. Polisi juga memeriksa saksi lain, yakni teman perempuan tersangka Dandi yang diduga pelapor awal hingga tersangka tersulut emosi untuk menganiaya David. Polisi memeriksa 10 orang terkait dengan kasus penganiayaan anak mantan pejabat pajak. Hari ini juga kita sudah meriksa saudara Agit, ini pun masih berlangsung. Jadi informasi yang ini juga harus tahu untuk semua yang mendengar ya, bahwa kita juga tidak tinggal diam untuk proses percepatan kasus yang sudah dilaporkan. Ya, jadi untuk kedekatan mereka adalah semuanya teman. Jadi teman dekat, teman bermain. Kemudian tadi mungkin juga kita mintain keterangan semua ya untuk mencari titik terang. Namun demikian semuanya sudah dikumpulkan di penyidik. Ya. Terpidana pembunuhan berencana Yosua Huta Barat Richard Eliezer hari ini, saudara, dieksekusi ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Sebelumnya Eliezer ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Setibanya di Lapas Salemba, nantinya Barada Eliezer akan ditempatkan di Blok Ma Penaling atau Blok Masa Pengenalan Lingkungan. Selain itu, penempatan Barada Eliezer di dalam sel juga mempertimbangkan faktor keamanan yang telah dikoordinasikan bersama LPSK. Eliezer akan menjalani masa hukumannya selama 1 tahun 6 bulan penjara. Mantan anak buah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, divonis 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah. Hakim menyatakan Hendra terbukti terlibat melakukan perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Vonis diberikan kepada Hendra karena Hendra dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat di persidangan. Hendra juga dinilai tidak menunjukkan rasa penyesalan dan tidak menjalankan tugas sebagai anggota Polri secara profesional. Sedangkan hal yang meringankan yakni Hendra ini belum pernah dihukum dan Hendra dinilai mempunyai tanggungan keluarga. Putusan ini sama dengan tuntutan jaksa, yakni 3 tahun penjara.
ikut serta dihadiri oleh Sanan. Saudara, kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak, mengguncang Ditjen Pajak. Harta kekayaan para pejabat pajak jadi disorot. Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta klub motor Ditjen Pajak dibubarkan. Informasinya hadir usai jeda. Buka mata, bangkit, siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date, Top Coffee susu baru, enaknya makin menginspirasi dari Wings Food. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku. Dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya, kutemukan. Baru, Dettol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit, wanginya memanjakan, dan melindungi dari kuman. Baru, Dettol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA.
Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Buka mata, bangkit. Siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date. Top Coffee susu baru, enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Siapa yang menyangka kasus penganiayaan dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap anak pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latuhamina bernama David berujung panjang. Kasus ini sebelumnya juga telah membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berang. Selain menyampaikan kecaman terhadap tindakan kekerasan tersebut, Menkyu juga ikut mengecam pamer gaya hidup mewah keluarga mantan Kepala Bagian Umum Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, yang juga ayah Mario Dandi. Dirjen Pajak pun kena getahnya. Saat ini, saudara, polisi sudah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus pusat GP Ansor. Selain Mario Dandi Satrio, polisi menetapkan tersangka lain, yakni teman Mario yang bernama Shane Lucas. Diketahui Mario kini berusia 20 tahun dan Shane berusia 19 tahun. Dalam kasus ini, jelas bahwa pelaku utamanya adalah putra dari pejabat Ditjen Pajak Mario Dandi Satrio. Polisi mengungkap peran tersangka Dandi sejak awal memang sudah merencanakan penganiayaan. Dandi juga diketahui sebagai orang yang menganiaya. Bahkan tersangka Dandi meminta kepada rekannya untuk merekam aksi penganiayaan yang dilakukannya kepada korban. Selain Dandi, polisi juga telah menetapkan 1 orang tersangka bernama Shan. Saat dibawa ke dalam ruang konseling, Shan sempat terekam kamera berbicara santai, bahkan tampak tertawa. Namun ketika digiring keluar polisi, tersangka Shan kedua kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor ini hanya menunduk. Polisi mengungkap Shan punya peran besar dalam kasus ini. Diketahui Shane lah yang memprovokasi Dandi untuk melakukan penganiayaan terhadap David. Shane pula lah yang merekam aksi penganiayaan tersangka Dandi kepada korbannya. Selain itu, polisi juga menjerat Shane karena dianggap melakukan pembiaran saat aksi penganiayaan sadis Dandi dilakukan. Sebelumnya ada 1 gadis di bawah umur yang diperiksa sebagai saksi, saudara. Perempuan muda ini berinisial AGH yang diketahui merupakan pacar dari tersangka Dandi dan pada saat aksi penganiayaan juga berada di lokasi. Lalu polisi juga memeriksa saksi baru, perempuan berinisial APA. Diketahui APA berperan menyampaikan dugaan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban kepada tersangka Dandi yang memicu penganiayaan. Di samping mobil saat itu tersangka S di ujung kanan mobil, tersangka MDS di belakang mobil, kemudian anak korban di belakangnya lagi. Sementara anak saksi AG di sebelah kanan mobil menyampaikan kepada tersangka MDS dan anak korban agar menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Saksi N, ibu dari orang tua rekannya anak korban itu meminta tolong ke anak saksi AG untuk mengangkat kepalanya supaya aliran darahnya tidak masuk ke hidung. Nah, saat itulah kegiatan itu semua, rangkaian peristiwa itu didokumentasikan oleh tersangka S menggunakan handphone milik tersangka MD. Merasa tersudut oleh pemberitaan dan informasi di media sosial, AGH, pacar tersangka yang juga jadi saksi dalam kasus ini, menyampaikan lewat kuasa hukumnya
bahwa dirinya sudah berupaya mencegah penganiayaan. Namun kuasa hukum AGH mengungkap, tersangka Dandi tidak menghiraukan upaya kliennya. Hingga akhirnya terjadi setelah itu AGH mengklaim mencari pertolongan untuk korban. Kami Agnes sudah memperingatkan sampai 2-3 kali. 2-3 kali. Bahkan di mobil saat turun, dan dia juga sudah secara psikis diam. Akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Rasa penyesalan seringkali datang terlambat. Setelah semuanya terjadi dan menghebohkan publik, tersangka Dandi mengaku menyesali perbuatannya. Melalui kuasa hukumnya, tersangka Dandi mengatakan telah menyadari kesalahannya. Kuasa hukum pun mengungkap, kini kliennya ingin meminta maaf kepada korban secara langsung. Kemarin ya tentunya dia menyadari ya, udah di sini ya tentu udah menyampaikan, ya ini kan tidak bisa ketemu ya kan, dan tapi ya selalu disarankan orang tua ya kan agar supaya memang ini ya wajar lah, ya kan harus menyampaikan mohon maaf gitu, tapi kan tidak bisa ketemu dengan korban karena beliau klien kami lagi dalam proses. Kasus ini bahkan merembet ke masalah lain karena ulah Dandi. Harta kekayaan ayahnya sebagai pejabat Ditjen Pajak disorot publik. Bahkan kebiasaan Dandi dan keluarganya yang sering pamer harta membuat Rafael Alun Sambodo dicopot dari jabatan Kepala Bagian Umum Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Sampai-sampai karena kuatnya tekanan publik terhadap posisi Rafael, dirinya mundur sebagai karyawan atau PNS Ditjen Pajak. Tidak berhenti sampai di situ. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil Rafael Alun Trisambodo untuk mengonfirmasi laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN miliknya yang memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah. KPK menyatakan akan menelusuri harta kekayaan Rafael yang dinilai tak wajar. Menindaklanjuti hal ini, KPK telah menyerahkan daftar kekayaan Rafael periode 2012 hingga 2019 ke Inspektorat Kementerian Keuangan. Tentu KPK segera akan melakukan pemanggilan klarifikasi ya pada yang bersangkutan untuk nanti hadir di KPK, kemudian akan dilakukan klarifikasi terkait dengan faktual tentunya ya harta yang dimilikinya sebagaimana di dalam LHKPN tersebut. Kasus penganiayaan anak muda yang membuat geger publik ini bahkan sudah menyita perhatian 3 menteri sekaligus. Pertama, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pimpinan tertinggi yang menaungi Ditjen Pajak. Berkali-kali Menkyu berupaya membersihkan nama institusi Ditjen Pajak dari ulah Dandi dan keluarganya yang sering pamer harta. Kedua, Menteri Agama Yakut Holilumas yang juga Ketua Umum GP Ansor, saudara. Hingga saat ini, Menak selalu mengawal kesembuhan korban yang merupakan putra dari pengurus GP Ansor. Dan ketiga, ada Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta aparat penegak hukum mengusut kasus ini seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Bagaimana tidak? Efek domino dari kasus tersangka Dandi ini sampai merembet ke instansi tempat ayahnya meniti karir. Kasus ini sekaligus membongkar gaya hidup mewah sejumlah pegawai Ditjen Pajak. Ini bahkan dinilai sebagai ironi ketika rakyat membayar pajak dari keringat, namun pegawai Ditjen Pajak yang digaji dari pajak rakyat malah bermewah-mewahan. Oke, inilah salah satunya yang disorot, saudara. Beredar foto Ditjen Pajak Suryo Utomo yang sedang mengendarai motor gede alias moge. Ternyata terungkap, bahkan Ditjen Pajak punya klub motor. Blasting Rider namanya. Salah satu komunitas dengan anggota terbanyak di lingkungan DJP. Dan di media sosial, klub motor ini juga memiliki banyak cabang di berbagai daerah, terutama di kota-kota besar. Dan melihat fakta ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani bereaksi. Di akun Instagramnya, Sri Mulyani meminta Ditjen Pajak menyampaikan ke publik jumlah dan asal-usul harta kekayaannya. Lalu Menkyu juga meminta klub motor Blasting Rider dibubarkan karena menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, termasuk kekayaan para pegawai Ditjen Pajak.
Hari ini bahkan Sri Mulyani di Solo, Jawa Tengah menyemangati para pegawai Ditjen Pajak yang dinilainya terkena dampak negatif aksi pamer harta dari segelintir pegawai pajak. Terima kasih. Saya menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan terima kasih saya pada Anda yang sudah bekerja selama ini dengan benar, dengan baik, dengan jujur. Tulus sekali saya menyampaikan pada Anda. Dan saya bisa merasakan kekecewaan Anda. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan kalau ada suatu masalah yang tidak membuat mati, pasti membuat kita kuat. Demikian, jadi selamat bekerja semuanya ya. Semangat nggak? Siap? Oke. Terima kasih sekali lagi. Jangan pernah lelah mencintai. Gaya hidup mewah anak pejabat pajak menjadi sorotan tajam. Gaya hedon keluarga pejabat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dikhawatirkan dapat menggerus kepercayaan publik. Kita akan nantikan tidak hanya pengusutan kasus penganiayaan, tetapi juga pertanggungjawaban seorang pejabat publik atas harta yang dimilikinya. Sorotan berikutnya, terpidana Barada Richard Eliezer dieksekusi Lapas Salemba dan ditempatkan di kamar khusus. Selengkapnya saudara, berita utama masih akan segera kembali. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Anda menyaksikan Kompas Update, saya Adisti Larasati. Saudara, sebuah rumah di Ponorogo, Jawa Timur roboh akibat bencana tanah bergerak. Dan inilah detik-detik saat sebuah rumah di desa Tumpuk, Ponorogo tiba-tiba roboh dan rata dengan tanah. Sejumlah warga panik berlarian, takut tertimpa reruntuhan bangunan. Namun penghuni rumah berhasil selamat karena lebih dulu mengungsi. Hancur rumah disebabkan oleh bencana tanah bergerak akibat hujan deras yang melanda wilayah ini sepekan terakhir. Puluhan rumah kini juga telah dikosongkan. Kompas Update akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Adisti Larasati. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Trenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dental Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana
yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Top Coffee Susu, upgrade semangat lo. Nikmatnya kopi susu harusnya begini. Kopi terbaik Nusantara dan susu. Mantap, Top Coffee Susu. Auto nagih. Enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. We'll create a statement and raise the world. We'll never color love, we'll love all, no room to swell. We'll never color love, cause flying never gonna stop. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Buka mata, bangkit, upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee Susu baru. Campuran kopi terbaik Nusantara, susu dan gula asli. Top Coffee Susu baru, selalu upgrade. Enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Saudara Richard Eliezer, terpidana pembunuhan Yosua Huta Barat, dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat. Di sanalah Saudara Eliezer akan menjalani vonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Richard Eliezer, terpidana pembunuhan Yosua Huta Barat, Senin siang dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat. Eliezer dibawa dari rutan Bareskrim Jakarta dengan menggunakan mobil tahanan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memastikan keamanan Richard Eliezer selama di Lapas Salemba. LPSK juga tetap akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Richard seperti makanan yang steril dan sehat, kemudian kebutuhan akan rohaniawan, dan kebutuhan juga untuk kesehatan Richard. Ini kami koordinasikan dan kerjasamakan juga dengan Dirjen Pas. Yang paling penting juga adalah kami memastikan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Richard Eliezer selaku narapidana dan justice kolaborator. Lapas 2A Salemba, Jakarta Pusat dipilih atas rekomendasi LPSK dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk terpidana Richard Eliezer menjalani masa hukumannya 1 tahun 6 bulan penjara.
Faktor pengamanan menjadi salah satu pertimbangan. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. David, korban penganiayaan anak pejabat pajak, masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Kondisi David menuai simpati dari sejumlah tokoh. Satu pekan sudah, David Latumahina dirawat secara intensif akibat dianiaya Mario Dandi Satrio, seorang anak pejabat pajak. Kondisi David menuai banyak simpati. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David pada Sabtu pagi di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Sri Mulyani mendoakan kesembuhan David. Dukungan untuk kesembuhan David juga mengalir dari Yeni Wahid, putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Sebagai bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, Yeni ikut memberikan semangat kepada keluarga yang senantiasa mendampingi David di Rumah Sakit Mayapada. Sementara itu, ikut memantau kondisi David, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Stakuf, berharap David segera pulih. Alhamdulillah, keadaan David membaik dengan cepat, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh tim dokter sebelumnya. Ini adalah pertanda yang sangat menggembirakan, misalnya bahwa ventilator sudah dilepas, kemudian diperkirakan dalam waktu dekat, insya Allah tingkat kesadarannya sudah akan sempurna. Tidak hanya memperjuangkan kesembuhan bagi David, pihak keluarga juga berharap David mendapat keadilan. Hingga kini, 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan, termasuk Mario Dandi Satrio. Tim Liputan Kompas TV. Yang juga menjadi sorotan lain, diduga kesal seorang pemilik panti asuhan di Palembang, Sumatera Selatan mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak yatim piatu atau anak asuhnya. Aksi penganiayaan ini sempat direkam dan viral di media sosial. Kau ini tanggung jawab kamu. Jawab, lupa jawaban kau. Seorang pemilik panti asuhan menganiaya sejumlah anak asuhnya di kawasan Kelurahan 3 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kami tidak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Dalam rekaman video, pemilik panti asuhan mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak yatim piatu atau anak asuhnya. Tak hanya itu, pemilik panti asuhan ini juga terekam beberapa kali melakukan tindak kekerasan fisik, hingga anak asuhnya menangis kesakitan. Ternyata video yang beredar tidak hanya satu, melainkan beberapa video yang isinya penganiayaan kepada anak panti asuhan lainnya. Menerima laporan warga, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang mendatangi lokasi panti asuhan dan menangkap pelaku. Ya, jadi untuk peristiwa ini yang viral tadi sudah kita tangani, dan yang anak-anaknya juga sudah ada di sini semuanya dalam selamat, sehat. Kemudian yang patut kita duga pelaku sudah ditamankan ke Polres. Kini tersangka masih dimintai keterangan polisi di Mapolrestabes Palembang. 5 orang saksi telah dimintai keterangan oleh polisi. Sementara para korban telah menjalani visum dan mendapat pendampingan psikologi dari pemerintah Kota Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Sementara, Saudara, dari perkembangan terbaru yang kami peroleh, polisi menetapkan pemilik panti asuhan berinisial D sebagai tersangka kasus penganiayaan anak. Pelaku berdalih melakukan kekerasan sebagai bagian dari proses pembinaan. Penganiayaan dari hasil pemeriksaan dimulai dari tahun 2022 dan 2023. Motifnya, Bang? Motif daripada pelaku melakukan kekerasan yaitu karena dalam proses untuk memberikan pembinaan terhadap anak-anak, yang dimana anak-anak ini ada yang malas, ada yang tidak disiplin. Nah, disitulah melakukan dia kekerasan. Kita ke peristiwa lain, Saudara. Kebakaran menghanguskan puluhan bangunan di kawasan Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Akibatnya, sebanyak 342 warga kehilangan tempat tinggal.
Warga sekitar panik melihat kobaran api di kawasan padat penduduk di Jalan Abdul Muiz, Petojo Selatan, Jakarta Pusat, Minggu kemarin. Sebanyak 87 rumah warga ludes terbakar. Api dengan cepat merambat ke bangunan semi permanen yang terbuat dari bedeng dan triplex. Akibat kebakaran, lebih dari 342 jiwa terpaksa harus mengungsi di tempat pengungsian sementara. Berharap menemukan barang berharga yang masih bisa terpakai, korban kebakaran mulai mengais puing sisa kebakaran Senin pagi. Sayang, lumatan si jago merah membuat hampir seluruh bangunan rumah beserta isinya telah ludes terbakar. Korban kebakaran kini harus bernaung di lokasi pengungsian. Oh, ada tempat pengungsian sementara, kita sebar di 5 titik. Yang pertama di wilayah Kelurahan Petojo Selatan, tepatnya di wilayah RW 07, di kantor pos RW-nya sendiri, RW 07 itu ada 5 jiwa, di pos amfibi wilayah RW 07 ada 8, di Kelurahan Petojo Selatan sendiri ada 34, di Kelurahan Gambir pun ada sebanyak 37 jiwa, serta yang berada di sini di lokasi kebakaran kurang lebih 258, jadi total seluruhnya 342 jiwa. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Saudara, sukses menggelar kejuaraan dunia perahu motor Formula One di Danau Toba. Presiden berharap event ini dapat memacu perekonomian daerah. Informasinya hadir usai jeda. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya kutemukan. Baru Dettol Aktif Botani, terinspirasi dari alam, lembut di kulit, wanginya memanjakan, dan melindungi dari kuman. Baru Dettol Aktif Botani, memanjakanku, melindungi kami. Bocor, bocor! Bocor, bocor! Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka.
Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Saudara, 2 kintal telur jadi rebutan warga dan ludes dalam 5 menit. Alhasil banyak emak-emak kecewa lantaran tak kebagian telur murah. Mama di Situbondo rela mengantre panjang untuk mendapatkan telur murah. Ramainya warga yang mengantre di operasi pasar murah membuat telur sebanyak 2 kintal ludes bahkan kurang dari 5 menit. Alhasil banyak warga kecewa karena tidak bisa bawa pulang telur seharga Rp22.000 per kilogram. Selain telur, warga juga berebut beras murah. Beli telur? Belum, nggak kebagian. Tadi saya telat itu ke sini. Iya, lebih murah daripada di luar. Tergiur investasi bodong dengan imbal hasil tinggi 20%, sekelompok wanita kehilangan uang sampai 6 miliar rupiah. Sekelompok wanita melaporkan pasangan suami istri yang melakukan penipuan berkedok investasi bodong di bidang tekstil ke polisi. Ada yang mengaku mengalami kerugian 400 juta sampai 800 juta rupiah per orang. Total kerugian seluruh korban hampir 6 miliar rupiah. Para korban tertarik berinvestasi karena janjikan imbal hasil 10 hingga 20%. Saya pribadi tertipu 400 juta rupiah dan saya membawa bukti-buktinya. Di sini ada bukti-buktinya dan rekan-rekan saya semua membawa buktinya juga. Jadi bergerak di bidang tekstil. Jadi terduga menjanjikan 10 sampai 20% laba ya dari yang kita investasi. Berapa tuh? Jumlah korbannya yang datang ke sini hampir 10 orang dan total kerugian yang saya tahu dari orang-orang yang datang ke sini hampir 6 miliar. Puluhan ribu orang tumpah di Pelabuhan Muli Raja Napitupulu menonton kejuaraan dunia perahu motor Formula 1 atau F1 Powerboat Danau Toba. Presiden berharap event ini dapat memacu perekonomian daerah. Presiden Joko Widodo ikut menyaksikan F1 Powerboat di Danau Toba. Presiden menyampaikan serunya menonton F1 Powerboat. Presiden menilai penyelenggaraan event internasional di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan perekonomian daerah. Internasional ini bisa
membangun brand setiap daerah di sini. Di Danau Toba ada F1 Powerboat, nanti di Mandalika ada MotoGP, di Jakarta ada Formula E, nanti di Mandalika ada Superbike. Saya kira ini akan men-trigger ekonomi di daerah. Sangat bagus sekali. Hujan deras yang mengguyur wilayah Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan rumah di bantaran Sungai Cialing tergerus longsor. Selengkapnya, kami segera kembali. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel, linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Baruna,
Sang penjaga samudra merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Ada vitamin A, B dan C, C3E dan mineral zinc. Bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Ipi-pipinya dong, ipinya dong, pilihan pas keluarga. Ipi-pipinya dong, ipinya dong, dang ding dong, dang ding dong. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Saudara, sebuah rumah warga di bantaran sungai di daerah Sukabumi, Jawa Barat longsor karena diguyur hujan beberapa hari terakhir. Dan berikut video yang merekam detik-detik longsornya tebing yang merobohkan rumah di atasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong ya Allah, karunia ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong ya Allah, karunia ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berita utama saudara kami tutup sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya masih Sertarigan. Sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Milu, didukung oleh Nasib para terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua sudah diputuskan. Setelah vonis ringan, wacana kembali berseragam Polri menggema. Alkisah, hasil sidang etik Richard Eliezer jadi pemicunya. Keputusan Komisi Etik tidak memecat terpidana pembunuhan Yosua ini dianggap bisa jadi angin segar bagi para pelanggar etik kembali bertugas. Layakkah mereka mendapat kesempatan kedua? Saya akan mencari jawabnya.
menjatuhkan dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah 10 juta rupiah. Sidang etik bagaimana Abang melihat? Berharapnya gimana Bang? Pengen tetap ya Bang? Optimis bisa ya Bang? Mbak Fitri masih ingin Irfan menjadi anggota Polri? Sejujurnya sih saya masih mau, Mbak. Tapi perasaan kecewa itu pasti ada. Nama Richard Eliezer Surya Mumiu, pangkat berada NRP 9805 869. Vonis yang diberikan dalam sidang kode etik pada Eliezer ini menjadi jurisprudensi pada kasus-kasus yang lain. Kalau menjadi patokannya adalah peraturan kepolisian 7 tahun 2022 itu, mereka juga berhak untuk kembali. Untuk kembali, meskipun kalau saya secara pribadi ya sebaiknya Anda tetap dalam kasus ini mereka ini adalah diperintah. Mereka dalam keadaan terpaksa melakukan itu semua. Artinya ada peluang yang sama antara terdakwa obstruction of justice dengan Richard Eliezer bisa kembali jadi anggota Polri. Saudara, nasib Eliezer sebagai anggota Polri telah diputus. Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Kombes Sakyus Ginting memutuskan tak pecat Eliezer. Meski tak dipecat, Eliezer mendapatkan sanksi demosi selama 1 tahun dan ditempatkan di pelayanan markas Polri. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Tak dipecatnya Eliezer menimbulkan kekecewaan orang tua Yosua. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat, menyebut hal ini jadi contoh buruk. Tak hanya ayah Yosua, pengamat kepolisian Bambang Rukminto juga tak sepakat Eliezer tak dipecat. Menurutnya, ini bisa jadi presiden buruk bagi Polri ke depannya. Bagaimana saudara analisanya soal ini? Saya akan menemuinya untuk berbincang langsung terkait dengan hal ini. Tapi sebelum ke sana saudara, saya ingin mengajak Anda untuk melihat 2 peraturan yang saling bertentangan terkait dengan pemecatan anggota Polri yang tersangkut kasus pidana. Pertama adalah peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003. Disebutkan dalam pasal 12, pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan bila anggota Polri dipidana penjara tanpa menyebut batasan waktu. Jika PP ini yang digunakan sebagai dasar, maka kecil kemungkinan Hendra CS bisa kembali jadi anggota Polri. Pun seharusnya Eliezer dipecat karena putusan 1,5 tahun penjara telah dinyatakan ingkrah. Ada pula peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011, saudara. Di sana disebutkan, sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bisa dilakukan untuk personel yang mendapat ancaman hukuman pidana 4 tahun atau lebih yang sudah berketetapan hukum atau ingkrah. Jika ini yang digunakan oleh Polri, maka masih ada peluang bagi Hendra dan juga kawan-kawan untuk bisa kembali menjadi anggota Polri jika melihat vonis yang dijatuhkan pada mereka. Tapi pertanyaannya saudara, mengapa Polri melakukan pemecatan kepada anggotanya padahal belum ada putusan tetap dari pengadilan? Bagaimana sebenarnya aturan terkait dengan pemecatan anggota Polri yang tersangkut kasus pidana? Dan bagaimana pula para terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua melihat peluang mereka untuk bisa kembali menjadi anggota Polri? Adakah harapan dari keluarga dan juga para terdakwa bahwa mereka bisa kembali berseragam dinas Polri? Saya akan temui mereka dan juga para keluarga saudara. Ikuti saya. Padianto tanpa ada paksaan
menjatuhkan pidana pada terdakwa Irfan Widianto SIK. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah 10 juta rupiah. Bang Irfan, boleh sedikit saja tanggapannya. Niluh Bang, Niluh dari Kompas TV, tanggapannya sedikit aja Bang. Gimana Bang setelah vonis ini? Terima 10 bulan gimana? Dewa, saya katakan ini semua resiko tugas bos saya. Oke. Saya berharap saya masih bisa tetap. Tapi untuk sidang etik bagaimana Abang melihat? Berharapnya gimana Bang? Saya masih tetap pengen tetap ya Bang? Optimis bisa ya Bang? Tadi saudara baru saja usai sidang Irfan Widianto divonis 10 bulan penjara. Satu hal yang ia sebutkan bahwa ia menerima ini sebagai resiko atas pekerjaannya sebagai anggota Polri, dan terkait dengan sidang etik yang menanti dirinya juga, ia menyebut bahwa ia berharap masih terus menjadi anggota Polri. Saya akan coba untuk temui pihak keluarga, istri dan orang tua Irfan yang kemudian juga hadir dalam persidangan ini. Kita coba temui saudara. Saya Niluh dari Kompas TV, Pak. Terkait dengan putusan vonis yang disampaikan tadi oleh hakim 10 bulan penjara, bagaimana melihat ini Bapak dan Ibu? Enggak bisa. Menerima itu? Nanti yang bersangkutan aja, mana yang bersangkutan dan anaknya aja. Caranya ya? Tentang pengacaranya. Masih ada harapan untuk kembali Irfan menjadi anggota Polri dengan vonis ini? Kami berharap meminta sama Bapak Kapolri supaya bisa menerima kembali kakak saya sebagai polisi. Kami yakin Allah pasti dengar doa-doa kedua orang tua saya. Ya. Kami hanya bisa ngomong itu. Iya. Jadi untuk vonis apakah akan banding atau apa masih akan dipikirkan ya? Pikirkan nanti aja. Baik. Terima kasih Bapak. Ya. Tetap semangat. Ya. Sehat selalu Bapak. Sidang etiknya udah cepat dulu. Irfan Widianto menyebut bahwa apapun yang terjadi pada dirinya, ia anggap sebagai bagian dari resiko sebagai anggota Polri. Saya coba tanyakan ke kuasa hukum bagaimana upaya hukum lanjutan setelah vonis 10 bulan penjara. Ada agak di sini. Bagaimana? Adakah sudah ada dipikirkan atau sebelumnya mungkin sudah diperbincangkan dengan Irfan terkait dengan apa langkah hukum lanjutan jika putusan hakim tadi tidak memuaskan? Ya, kami tadi sudah mendengarkan isi putusannya. Bahkan ada hal yang menarik, yaitu dissenting opinion, di mana dissenting opinion itu ada satu anggota hakim yang berbeda pendapat. Pendapat ini sangat menarik. Kenapa? Karena dinyatakan di situ bahwa Irfan tidak memenuhi rumusan unsur pasal, yaitu unsur dengan sengaja, ya, dan juga unsur turut serta dalam turut serta atau pasal penyertaan, pasal 55. Dan juga bahkan Irfan ini dapat dibenarkan dengan pasal 51, yaitu menjalankan perintah jabatan. Sehingga menurut kami sebetulnya putusannya sangat menarik, meskipun pada akhirnya klien kami divonis 10 bulan penjara. Dan ada juga satu hal yang benar-benar membuat kami, para PH tadi, terkejut, terharu, bahkan sampai meneteskan air mata, bahwa majelis hakim di situ menyatakan hal-hal yang meringankan, yaitu adalah bahwa Irfan Widianto ini adalah merupakan seorang anggota Polri yang telah mengabdi dengan baik, dengan tanpa cacat, yaitu merupakan seorang Adi Makayasa lulusan tahun 2010. Majelis hakim juga mengharapkan bahwa agar dapat terus melanjutkan pengabdiannya kepada Polri, sehingga tadi kami juga hanya sebentar berbicara dengan Irfan untuk upaya banding. Mungkin kami kan pikir-pikir terlebih dahulu, karena kita juga masih punya waktu 7 hari, karena sebetulnya banding pun adalah hak dari terdakwa. Kami tidak memaksakan, kami akan memberikan waktu yang luang, memberikan ruang kepada Irfan untuk berpikir. Nanti dari kami juga mungkin masih berdiskusi lebih lanjut. Oke, terkait dengan hal yang disampaikan oleh hakim dalam pertimbangannya, ada yang Anda tidak sependapat dengan pertimbangan hakim? Pendengaran kami ada beberapa pertimbangan yang mungkin kami tidak sependapat, karena apa yang kami sampaikan di pledoi itu berbeda pendapat dengan hakim. Tapi menurut Anda, hakim sudah cukup bijaksana tadi dengan vonis 10 bulan? Dengan vonis 10 bulan saya tidak mau mengomentari ya. Kami itu dibilang kecewa ya. Ada kecewanya. Kenapa? Karena kami benar-benar meyakini bahwa Irfan ini seharusnya bebas. Sebagaimana bisa ada dissenting opinion dalam perkara ini, bahwa
emang Irfan ini tidak memenuhi rumusan unsur pasal yang didakwakan. Dari pasal 33, unsur dengan sengaja tidak terbukti. Tadi juga sempat disinggung oleh majelis hakim bahwa unsur melakukan tindakan apapun sehingga mengakibatkan rusaknya sistem elektronik dan seterusnya itu tidak terbukti. Bahkan Irfan ini dapat dibenarkan menurut pasal 51 itu menjalankan perintah atasnya. Itu juga disebutkan oleh hakim tadi. Terima kasih Bung Aga, kuasa hukum pengacara dari Irfan Widianto, salah satu terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sehat selalu. Vonis sudah dijatuhkan oleh hakim, masih pikir-pikir kata Irfan untuk apakah banding atau tidak. Bagaimana melihat vonis 10 bulan penjara ini? Sebenarnya putusannya bagi kami keluarga itu kurang mencerminkan keadilan. Baru Super Menu Trimi Rasa Mie Goreng. Hidup sehat yes, makan enak yes. Baru Super Menu Trimi Rasa Mie Goreng. Mie yang gak apa-apa. Hidup sehat yes, makan enak yes. GPP, jernih air rebusannya. GPP kalau anak mau lagi lezatnya. Kan dengan brokoli dan kaldu jamur. Baru Super Menu Trimi Rasa Mie Goreng. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Lihat papa tuh, mau dari mana aja kayak bercermin, mirip banget. Tapi pas papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan papa, hidup lebih sehat. Kan keturunan diabetes 6 kali lebih berisiko. Tropicana Slim Diabetics buat papa, klasik buat aku. Tropicana Slim, untuk manusia hidup lebih lama. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Special offer, voucher hingga 40% untuk pembelian Friend Plus Sensa, juga diskon hingga 20% untuk pembelian sunglasses. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Saya memberikan training quality control. Mampet, pilek, cara apapun gak bisa. Cuma Dikom. Kita training lagi. Dikom buat hidung mampet. Baru Super Menu Trimi Rasa Mie Goreng. Mie yang gak apa-apa. Hidup sehat yes, makan enak yes. GPP, jernih air rebusannya. GPP kalau anak mau lagi lezatnya. Kan dengan brokoli dan kaldu jamur. Baru Super Menu Trimi Rasa Mie Goreng. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. We'll create a statement and bring the world. We'll never kill up loud, we'll love for all, no room to strive. We'll never kill up loud, cause flying never goes out of style.
mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Baru Super Mie Nutri-Mie rasa mie goreng. Mie yang gak apa-apa. Hidup sehat yes, makan enak yes. GPP, jernih air rebusannya. GPP kalau anak mau lagi lezatnya. Kan dengan brokoli dan kaldu jamur. Baru Super Mie Nutri-Mie rasa mie goreng. Baru Super Mie Nutri-Mie rasa mie goreng. Hidup sehat yes, makan enak yes. Saya sudah bersama dengan istri dari Irfan, Mbak Fitri di sini. Mbak Fitri, vonis sudah dijatuhkan oleh hakim, masih pikir-pikir kata Irfan untuk apakah banding atau tidak. Bagaimana melihat vonis 10 bulan penjara ini? Sebenarnya putusannya bagi kami keluarga itu kurang mencerminkan keadilan ya Mbak ya. Karena sebenarnya kan kata ahli-ahli semuanya Mas Irfan tidak bisa dijerat gitu ya. Dan tidak terbukti bersalah. Tapi mau gimana lagi gitu loh Mbak, maksudnya Mas Irfan hanya menjalankan perintah atasan yang pada saat itu Mas Irfan berpikir bahwa itu adalah perintah yang terbaik gitu, karena hanya mengambil barang bukti dikembalikan ke penyidik. Hanya sampai situ perannya Mas Irfan gitu loh Mbak. Tapi pada saat itu ada intervensi dari Pak FS untuk dihancurkan, dihilangkan, di apapun gitu loh Mbak. Jadi itu seharusnya sudah bukan tanggung jawab Mas Irfan Kaandi gitu loh. Tapi diberatkan pada Irfan tadi. Diberatkan pada itu yang menurut Mbak Fitri tidak tepat apa yang disampaikan menurut tadi. Saya begitu ya Mbak, karena sama seperti analoginya gini Mbak. Saya seorang dokter. Saya meminta tolong perawat saya untuk mengambilkan pisau bedah. Tiba-tiba pisau bedah itu saya ambil untuk menusuk orang, untuk melukai orang. Masa saya suruh perawat saya untuk bertanggung jawab? Kan tidak bisa. Jadi gitu kan. Ada berkeyakinan bahwa tidak ada niatan dari Irfan selain hanya mengikuti perintah. Betul. Hanya itu. Jadi menurut saya kurang adil ya. 10 bulan pun tidak layak. Menurut saya harusnya bebas kalau menurut harusnya Anda. Bebas. Karena tidak tahu itu tadi yang menjadi alasan ya. Tapi dengan 10 bulan apa yang kemudian Mbak Fitri akan lakukan? Apakah kemudian memikirkan banding ini upaya hukum lanjutannya atau bagaimana? Untuk banding kayaknya kalau menurut saya, karena kalau banding ada kemungkinan untuk bisa naik, bisa turun gitu Mbak. Jadi menurut saya karena tidak ada kepastian untuk bisa turun, jadi menurut saya nggak usah, tapi semua diputuskan lagi-lagi dari Mas Irfan gitu. Tadi saya sempat bertemu dengan Bang Irfan, saya bertanya, satu hal yang menarik yang disampaikan oleh suami Mbak Fitri adalah menganggap ini sebagai bagian dari resiko pekerjaan. Betul. Ia sempat juga menyatakan hal yang sama mungkin ketika Mbak Fitri bertemu dengan Irfan dan lain sebagainya. Betul, saya sempat bertanya sih, kok kamu yang kerja jujur aja mendapat resiko seperti ini gitu. Kamu nggak mau keluar aja gitu, maksudnya karena kamu udah jujur aja tetap disalahin gitu Mbak. Jadi saya pikir udahlah gitu, tapi Mas Irfan bilang itu resiko pekerjaan dan semua pekerjaan punya resiko gitu loh Mbak. Jadi karena dia udah bilang begitu, dia bilang kamu harus kuat, dia bilang gitu, karena aku pun udah kuat gitu. Dia bilang seperti itu ke Anda. Soal ini kan belum di sidang etik ya, tapi tentu sidang etik menunggu untuk Irfan. Mbak Fitri masih ingin Irfan menjadi anggota Polri? Sejujurnya saya masih mau Mbak, tapi perasaan kecewa itu pasti ada.
Karena kan semua itu kan benar-benar hanya perintah dari atasan, Mbak. Nggak mungkin atasan memerintah terus habis itu masih pun bilang, nggak bang, saya nggak mau. Itu kan nggak mungkin gitu, Mbak. Jadi saya berharap ia kembali jadi anggota Polri? Berharap dia kembali dan tetap menjadi polisi jujur. Luar biasa, Mbak Fitri. Ada hal yang ingin Mbak Fitri sampaikan kepada publik ini pertama kali Mbak Fitri bicara? Ada. Saya pengen Pak Kapolri dengar. Biarkan suami saya kembali bertugas. Karena dia adalah polisi jujur. Terima kasih, Pak. Mbak Fitri Irfan, terima kasih atas waktunya kepada program Diluh Kompas TV. Sehat selalu, tetap semangat Mbak Fitri. Tentu kejujuran Pak Irfan tetap harus dipertahankan dan dukungan Anda yang paling penting untuk menyemangatinya terus. Terima kasih Mbak Fitri, sehat selalu. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Setelah sidang etik dari Richard Eliezer yang ia kemudian tidak dipecat dari anggota Polri, ini membuka harapan bagi para terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua untuk juga bisa kembali menjadi anggota Polri. Karena vonis yang diberikan juga kalau kita lihat pada Irfan Widianto misalnya, Arief Cahya ini di bawah 1 tahun. Apa sebenarnya aturan yang jelas terkait dengan pemecatan anggota Polri yang tersangkut kasus pidana? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto. Pak Beni, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih. Ya, Pak Beni, pada saat sidang etik Eliezer Anda hadir di dalam ruang sidang waktu itu. Apa sebenarnya hal-hal penting yang kemudian membuat Eliezer akhirnya diputus untuk tidak dipecat sebagai anggota Polri? Ya, pertama tentunya saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan sidang kode etik itu mendasari pada yang pertama peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian yang kedua Perpol nomor 7 tahun 2022 ya tentang kode etik profesi dan KKIP. Nah, dalam konteks sidang Eliezer kemarin saya mengikuti dari awal sampai akhir, dan di sana yang pertama adalah ketika penuntut menyampaikan tuntutan pada Eliezer, di sana disampaikan hal-hal yang dinilai melanggar kode etik. Tetapi juga disampaikan hal-hal yang menjadi pertimbangan yang meringankan. Akhirnya dari pihak penuntut mengajukan tuntutan 3 tahun demosi. Namun kemudian dari Majelis Sidang Kode Etik memutuskan 1 tahun demosi. Ini juga dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan. Di antaranya adalah mengadopsi pertimbangan hakim di pengadilan pidana. Contoh, yang bersangkutan menjadi justice kolaborator. Ini menjadi penting. Kemudian kedua, dalam catatan tidak pernah terlibat pelanggaran kode etik, kemudian disiplin, maupun pidana. Kemudian ketiga, berlaku sopan dalam persidangan, kemudian keluarga korban sudah memaafkan. Kemudian masalah prestasi dan sebagainya. Nah, melihat hal ini, kalau dikaitkan dengan para pelaku yang lain yang terlibat obstruction of justice, kita lihat dari Arifin, itu kena 6 bulan ya. 10 bulan, Pak. Arif 10 bulan, Irfan juga 10 bulan. Nah, ini saya melihatnya begini, dalam kasus ini, mereka-mereka ini adalah diperintah. Ada masalah dengan psikohierarki. Mereka dalam keadaan terpaksa melakukan itu semua. Nah, di sisi lain kita lihat hakim mendudukkan Sambo dan istrinya pada posisi teratas dengan hukuman yang terberat, yaitu mati dan 20 tahun.
Ini menunjukkan bahwa hakim menunjukkan dalam putusannya ini, semua ini harusnya tanggung jawab diambil alih oleh Sambo dan istrinya. Sambo dan istrinya. Iya, yang lain ini ya disuruh, diperintah dengan terpaksa dan sebagainya. Oke. Karena dia kemudian menjalankan perintah begitu dalam melaksanakan apa yang kemudian didakwakan pada mereka, artinya ada peluang yang sama antara terdakwa obstruction of justice dengan Richard Eliezer bisa kembali jadi anggota Polri. Begitukah kira-kira Pak Beni? Buka mata, bangkit, siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee Susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee Susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date. Top Coffee Susu baru, enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. We'll create a statement and praise the Lord. We'll never color love, we'll love for all, no room to swallow. We'll never color love, 'cause flying never goes out of style. Lihat papa tuh, mau dari mana aja kayak bercermin, mirip banget. Tapi pas papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan papa, hidup lebih sehat. Kan keturunan diabetes 6 kali lebih berisiko. Tropicana Slim Diabetics buat papa, klasik buat aku. Tropicana Slim, untuk manusia hidup lebih lama. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Perbarui informasi Anda dalam Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Putri Oktaviani. Satu rumah di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Material yang mudah terbakar membuat api yang semula berada di bagian atap menyebar ke beberapa ruangan. Warga membantu pemadaman dengan alat seadanya sebelum akhirnya petugas pemadam kebakaran tiba dan memadamkan api. Pemilik rumah merupakan wanita lanjut usia meninggal dunia karena tak bisa menyelamatkan diri. Demikian Kompas Update, saya Putri Oktaviani, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Top Coffee Susu, upgrade semangat lo. Nikmatnya kopi susu harusnya begini. Kopi terbaik Nusantara dan susu. Mantap, Top Coffee Susu. Alton lagi. Enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Harga geledek online tiket Week nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Sejak awal, kami terus berupaya menyajikan jurnalisme berkualitas. Lebih jeli melihat yang terabaikan, lebih banyak mendengar yang terpinggirkan. Semuanya kami sampaikan secara jujur, dengan hati nurani. Komitmen inilah yang kami selalu setia jalankan untuk Anda, masyarakat Indonesia.
Dukung kami menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas, karena suara masyarakat adalah suara yang harus didengar. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. We'll create a statement and raise the world. We'll never kill a lie, we'll love all, no room to swallow. We'll never kill a lie, cause flying never goes out of style. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baru Super Mie Nutri Mie rasa mie goreng. Mie yang gak apa-apa. Hidup sehat yes, makan enak yes. GPP, jernih air rebusannya. GPP kalau anak mau lagi lezatnya. Kan dengan brokoli dan kaldu jamur. Baru Super Mie Nutri Mie rasa mie goreng. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. We'll create a statement and raise the world. We'll never kill a lie, we'll love all, no room to swallow. We'll never kill a lie, cause flying never goes out of style. Harga Gledek online tiket wih nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Harga Gledek online tiket wih nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Buka mata, bangkit. Siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date. Top Coffee susu baru, enaknya makin menginspirasi dari Wings Food. Karena dia kemudian menjalankan perintah begitu dalam melaksanakan apa yang kemudian didakwakan pada mereka, artinya ada peluang yang sama antara terdakwa obstruction of justice dengan Richard Eliezer bisa kembali jadi anggota Polri. Begitukah kira-kira Pak Beni? Ya, tanpa mendahului keputusan nanti, tetapi kita tentunya bisa melihat ya. Bisa melihat faktor-faktor apa yang meringankan, faktor-faktor apa yang kemudian menjadi pertimbangan nanti Majelis Kode Etik. Kita berharap ke sana tentunya, karena kami melihat para junior ini anak-anak yang potensial. Ya. Ada lulusan ada Irfan Adi Makayasa 2010. Iya, betul. Kemudian juga prestasi mereka di tugas masing-masing juga bagus, sehingga masa depannya masih panjang. Masih bisa mengabdi, masih bisa memperbaiki diri, masih bisa berprestasi. Pak Beni, kalau kita bicara soal aturan yang digunakan oleh Polri sebenarnya dalam hal PTDH atau pemecatan atau sanksi kepada anggota Polri yang tersangkut pada kasus pidana, itu sebenarnya menggunakan aturan yang mana Pak Beni? Karena kalau misalnya kita lihat nih Pak Beni, ada PP, di mana PP itu bahwa semua yang tersangkut kasus pidana melakukan pelanggaran, tidak disebutkan batas waktunya, berapa lama proses penahanan, dia harus di PTDH. Tapi ada juga Perkap nomor 14. Di situ ada soal batas waktu disebutkan kalau misalnya dia lebih dari 4 tahun ke atas gitu dan itu sudah dinyatakan inkrah, dia di PTDH.
Ada juga Perpol yang baru juga. Nah, ini sebenarnya yang mana yang digunakan oleh Polri dalam hal PTDH? Ya, dalam kasus ini di persidangan Eliezer kemarin itu menggunakan dua. Satu PP nomor 1 tahun 2003, yang kedua Perpol nomor 7 tahun 2022. Perkap tidak digunakan lagi ya Pak Beni ya? Iya, ketika pembacaan tuntutan maupun putusan, rujukannya dua itu. Oke. Dan di sini yang perlu kami tegaskan adalah contoh ya, pasal 11, pasal 12, pasal 13 dari PP ya, anggota kepolisian yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana, terpenuhi unsurnya ya, kemudian melakukan pelanggaran, meninggalkan tugas atau hal lain. Pasal 12, anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eliezer terpenuhi, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Pertimbangan pejabat yang berwenang inilah yang dilaksanakan di sidang kode etik. Oke, jadi tergantung masing-masing komisi etiknya begitu ya, Pak Beni ya. Oke. Karena kalau misalnya dalam peraturan itu disebutkan harus ada sudah berkekuatan hukum tetap, tapi kalau kita lihat dalam kasus misalnya terdakwa obstruction of justice belum ada kekuatan hukum yang tetap, tapi PTDH sudah dilaksanakan lebih dulu pada Hendra dan kawan-kawan, kecuali Irfan ya. Irfan sampai dengan hari ini belum dilakukan sidang etik. Bagaimana itu Pak Beni? Ya, ini tentunya situasi pada saat itu dilihat dari levelingnya ya. Mereka adalah level-level yang tinggi, level-level yang seharusnya punya kalkulasi tersendiri dalam hal menyikapi perintah itu. Brigjen, Kombes ini kan harusnya lebih mampu dia menganalisis, lebih sensitif, lebih peka. Ketika ada perintah yang janggal, dia harusnya kritis, lebih kritis dibanding seorang Eliezer yang diperintah pimpinan ya itu dilaksanakan. Nah itu satu. Kemudian kedua, toh mereka juga masih punya ruang untuk banding. Karena ada juga kan beberapa kasus misalnya di Polri yang kami catat Pak Beni yang juga melakukan pelanggaran tapi belum juga di sidang etik. Misalnya saja ada Napoleon, Prasetyo, itu belum sampai sekarang belum ada sidang etiknya. Kemudian kalau kita mundur lagi ada kasus Brotoseno misalnya, itu setelah selesai proses hukumnya, pidananya, baru kemudian ada sidang etik dan beberapa kasus yang lain. Artinya berbeda-beda, padahal mereka juga punya tingkat jabatan yang tinggi dan kepangkatan yang juga tinggi. Nah, ini sepertinya tidak ada rujukan yang jelas atau bagaimana sebenarnya Pak Beni? Betul, hal itu juga kami pertanyakan. Ini bagaimana? Ini kok sudah, ini kok belum, dan sebagainya. Ya. Secara aturan juga sebenarnya sudah jelas yang tadi Pak Beni jelaskan bahwa pidananya itu diselesai, inkrah, kemudian baru etik dilakukan, kan begitu ya Pak Beni ya, secara aturan sebenarnya. Kalau menurut PP seperti itu bunyinya. Kalau begitu, sekarang ini yang sudah di PTDH, ketika kemudian ancaman hukumannya di bawah 4 tahun atau vonisnya di bawah 4 tahun dan itu inkrah, mungkinkah mereka diterima bandingnya dan kembali jadi anggota Polri? Itu semua kembali kepada pimpinan Polri ya, nanti ketika sudah proses banding berjalan, mungkin ada pertimbangan khusus, mungkin akan melihat setelah Sambo dihukum maksimal, artinya tanggung jawab ditarik ke atas, nah ini mungkin akan ada pertimbangan lain dari pimpinan Polri. Pak Beni, kalau ada komentar yang muncul juga bahwa ketika para pelanggar diterima lagi menjadi anggota Polri, itu akan jadi presiden buruk bagi Polri ke depannya. Kalau Anda sendiri sepakat dengan itu? Yang pertama, kita tentunya perlu menghormati putusan yang diambil ya, karena tentunya ketika memutus sudah mempertimbangkan banyak faktor. Yang sering dipertanyakan adalah bagaimana nanti ketika dia kembali ke Polri, penerimaan oleh sesama anggota itu bagaimana, kemudian ke depan seandainya ada yang melakukan pelanggaran namun sanksinya lebih berat, itu bagaimana. Jangan sampai kemudian ada yang merasa wah ini tidak adil, kenapa si A bisa dipilih, si B tidak, padahal kasusnya setara lah. Pak Beni, apa yang bisa jadi catatan bagi Polri setelah kasus Verdi Sambo ini? Menurut saya perlu penjabaran
dalam hal implementasi Perpol. Ketika anggota menerima perintah yang melanggar norma hukum, itu wajib menolak. Setelah wajib menolak, mereka wajib melaporkan ke atasan pemberi perintah. Pertanyaannya, ini bagaimana mekanismenya, bagaimana perlindungannya, sehingga betul-betul yang melapor itu nanti merasa nyaman dan tenang. Kalau ini bisa berjalan, saya yakin akan jauh lebih baik kondisinya. Artinya para atasan yang memerintah anak buahnya itu perintahnya itu melanggar norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dia akan berpikir 2 kali untuk memberi perintah itu. Betul. Artinya perlu ada revisi lagi Perpolnya, Pak Beni? Kalau menurut Anda? Menurut saya penjabarannya saja, bentuk implementasinya kan perlu. Karena terus terang banyak hal anggota akhirnya melanggar karena perintah pimpinan. Kemudian hikmah yang bisa diambil dari sini adalah tentunya perbaikan ke dalam, reformasi kultural ini menjadi penting, bagaimana atasan menjadi contoh, menjadi role model anak buahnya, bagaimana atasan langsung itu bertanggung jawab terhadap pengawasan ke anggotanya. Kalau pengawasan melekat ini berjalan, maka pelanggaran-pelanggaran itu bisa diminimalisir. Baik, Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Beni. Terima kasih. Polri ingin memberi kesempatan kedua pada orang yang mengaku ia bersalah. Saya melihat bahwa itu adalah sikap permisif. Bukankah ini jadi hal yang positif? Publik kemudian menilai kejujuran itu masih ada nilainya. Lihat Papa tuh, mau dari mana aja kayak bercermin, mirip banget. Tapi pas Papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan Papa hidup lebih sehat. Kan keturunan diabetes 6 kali lebih berisiko. Tropicana Slim Diabetics buat Papa, klasik buat aku. Tropicana Slim, untuk manusia hidup lebih lama. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Ada vitamin A, B dan C, C3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Ipi-pipinya dong, ipinya dong, pilihan pas keluarga. Ipi-pipinya dong, ipinya dong, dang ding dong, dang ding dong. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi.
Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Baru Super Menu Nutri rasa mie goreng. Mie yang gak apa-apa. Hidup sehat yes, makan enak yes. GPP, jernih air rebusannya. GPP kalau anak mau lagi lezatnya. Kan dengan brokoli dan kaldu jamur. Baru Super Menu Nutri rasa mie goreng. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Nama Richard Eliezer Surya Mubiu, pangkat berada. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Menjatuhkan dengan pidana penjara selama 10 bulan. Pengen tetap ya, Bang? Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menjadi orang yang bersuara keras terkait dengan kembalinya Eliezer menjadi anggota Polri. Ia tidak dipecat. Dan Bambang Rukminto menyebut ini akan menjadi presiden buruk bagi Polri ke depannya. Apa analisanya soal ini? Saya sudah bersama dengan Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Pak Bambang, terima kasih sudah bersama Niluh. Anda tidak sependapat kalau pelanggar itu kembali lagi jadi anggota Polri. Alasan Anda jadi presiden buruk, apa analisa Anda? Ya, ini kan dalam rangka membangun organisasi Polri yang lebih baik, lebih profesional, dengan kultur yang ketat, kultur yang baik gitu, dengan tegas melaksanakan etika kelembagaan, etika masyarakat. Makanya ketika kemudian seorang narapidana ini kembali menjadi anggota kepolisian, etik profesi polisi ini saya pertanyakan. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam kasus Eliezer, dia menjalankan perintah, artinya yang dia lakukan bukan atas kehendaknya sendiri. Tetapi ini kan tetap saja menghilangkan nyawa seseorang, dan kejujurannya, keberaniannya itu sudah diapresiasi dengan memberikan vonis 1,5 tahun. Tetapi ini terkait dengan organisasi kepolisian, ini harus dibedakan gitu loh. Tapi begini, kalau kita lihat dalam pertimbangan itu kan bahwa Eliezer masih muda, belum pernah melakukan pelanggaran, kesalahan, kemudian mempertimbangkan juga soal karirnya. Artinya begini, Polri ingin memberi kesempatan kedua pada orang yang mengaku ia bersalah. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, saya melihat bahwa itu adalah sikap permisif, toleran. Itu bukan hal yang positif Anda lihat? Saya melihat ya ini organisasi besar, lembaga negara, lembaga penegak hukum yang harusnya lebih ketat, lebih tegas terkait penegakan hukum di internalnya. Bukankah ini jadi hal yang positif? Publik kemudian menilai kejujuran itu masih ada nilainya. Ya, satu sisi memang seperti itu, tapi sisi lain saya melihat apakah itu menjadi jujur, menjadi berani, itu kan sudah seharusnya dilakukan oleh seorang anggota kepolisian gitu loh. Kalau kemudian ini diapresiasi karena kejujuran, apakah begitu keringnya rasa keberanian, kejujuran itu di kepolisian itu? Apakah tidak ada nilai-nilai seperti itu sehingga seorang yang sudah melakukan hal yang biasa, berani jujur itu sudah harus dilakukan, kemudian diapresiasi menjadi kembali, sementara tindak pidananya jelas. Kalau dalam kasus pidana, pertimbangan sosial
itu kan masuk ya. Nah, kalau dalam etik Polri menurut Anda tidak perlu memasukkan pertimbangan sosial itu? Polri ini organisasi besar gitu, organisasi penegak hukum yang harus menjaga marwah dan kewibawaannya gitu. Kalau di internalnya ini lemah, ya bagaimana masyarakat memandang penegak hukum ini gitu. Ini kan sangat kita sayangkan. Kita ini mencintai Polri kok. Bagaimana Polri ke depan ini harus profesional, harus tegak lurus pada aturan. Tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi seharusnya. Berkaca dari kasus Eliezer, Pak Bambang, kemudian ada harapan yang muncul bahwa terdakwa obstruction of justice, perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua, ini harusnya punya peluang yang sama untuk kembali lagi ke anggota Polri. Betul. Vonis yang diberikan dalam sidang kode etik pada Eliezer ini menjadi jurisprudensi pada kasus-kasus yang lain. Kalau menjadi patokannya adalah peraturan kepolisian 7 tahun 2022 itu, mereka juga berhak untuk kembali. Untuk kembali. Meskipun kalau saya secara pribadi ya sebaiknya Anda PTDH tetap lah. Menolak seharusnya. Tapi begini, ini kan kasusnya berbeda. Yang satu dalam konteks perintah, ia kemudian didakwa merintangi penyidikan. Yang satu dalam konteks perintah, ia kemudian membunuh orang. Apakah kemudian kita bisa membedakannya juga? Oh, yang ini ya nggak apa-apa deh masuk jadi anggota Polri lagi. Ya tidak bisa seperti itu karena dalam peraturan kepolisian, kalau ya patokannya adalah peraturan kepolisian tidak diatur kok. Ini motifnya apa sih? Yang diatur dalam peraturan kepolisian itu terutama Perkap 14 tahun 2011 kan ancaman hukuman 4 tahun, terus vonis inkrah maksimal 3 tahun gitu. Kalau lebih kurang dari itu ya semuanya berhak masuk seperti itu. Kalau kita lihat kan dalam kasus Verdi Sambo ini kan ada banyak sekali ya anggota Polri yang terseret dalam kasus ini. Ada yang didemosi bahkan sampai 8 tahun. Kemudian ada juga yang kena obstruction of justice dan harus menjalani pidana penjara begitu. Kalau Anda melihat apa yang harus dibenahi? Ya pembenahannya sebenarnya bukan hanya pada Polri ya, tapi pada struktur negara ya terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada Polri. Bukan SDM-nya? SDM itu hanya pernik kecil saja. Akar masalah ini terkait dengan kewenangan yang diberikan negara kepada Polri yang sangat besar. Gitu. Yang mana? Undang-Undang 2 tahun 2002 itu memberikan kewenangan Polri untuk merumuskan kebijakannya sendiri, merumuskan peraturan-peraturannya sendiri, kemudian melaksanakan juga melakukan pengawasan gitu loh. Artinya kan ringnya ini sangat luas sekali. Makanya keluarlah ada Perkap, ada Perpol dan sebagainya. Salah satunya ya Perpol 7 tahun 2022 ini yang bermasalah gitu karena di situ tidak rigid. Yang layak untuk di PTDH itu ukurannya apa sih? Apakah hanya karena divonis kurang lebih dari 3 tahun atau kurang dari tahun? Ukurannya ya hanya angka-angka saja, bukan pada etik atau kasus per kasus atau tingkat pelanggarannya. Kemudian kapan dilakukan sidang etik? Itu pun jadi masalah. Sidang etik ini dilakukan di depan sebelum sidang pidana atau di akhir atau setelah inkrah. Banyak juga kasus-kasus yang sudah divonis tapi sampai sekarang juga belum di sidang etik. Artinya apa? Ada ruang untuk menyalahgunakan kewenangan seperti itu. Ini kan sangat disayangkan dan itu harus dimulai dengan negara untuk mendorong melakukan revisi Undang-Undang 2 tahun 2002. Baik, Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan ini. Sehat selalu Pak Bambang. Salam sehat. Vonis bagi para terdakwa perintang penyidikan sudah diberi. Adakah jalan bagi mereka untuk bisa kembali berseragam Polri? Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Harga Gledek online tiket nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000.
Samber tiketmu sekarang. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Hamil? Yeay! Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Trenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Harga Gledek online tiket nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Buka mata, bangkit, upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee Susu baru. Campuran kopi terbaik Nusantara, susu dan gula asli. Top Coffee Susu baru, selalu upgrade. Enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Nama Richard Eliezer Surya Mumiu, pangkat berada. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Penjatuhan dengan pidana penjara selama 10 bulan. Pengen tetap ya, Bang? Akhir manis bagi Richard Eliezer. Usai divonis 1 tahun 6 bulan dalam perkara pembunuhan Yosua, Komisi Kode Etik Polri pun memutuskan tidak memecat Richard Eliezer. Selepas menjalani pidana, Eliezer akan segera bergabung kembali menjadi anggota Brimob Polri. Keputusan ini timbulkan pro dan kontra. Apalagi masih tersisa anak buah Sambo yang tengah mengadu nasib di meja hijau. Ada 6 tersangka anak buah Sambo dalam kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hendra Kurniawan yang sebelumnya menjabat Karo Paminal Propam Polri mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian 31 Oktober lalu. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut Hendra 3 tahun penjara. Lalu ada pula Agus Nurpatria, Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri ini diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota kepolisian 7 September lalu. Agus juga dituntut hukuman penjara 3 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum. Sementara itu, Arif Rahman Arifin, sebelumnya Wakaden B Ropaminal Divisi Propam Polri, sudah disidang kode etik oleh Polri dengan hasil pemberhentian tidak dengan hormat, namun keputusan belum inkrah dan Arif pun akan ajukan banding. Di lain hal, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pada Arif dengan pidana selama 10 bulan penjara. Anak buah Sambo lainnya, Baikuni Wibowo, juga dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota kepolisian. Sebelumnya, Baikuni menjabat Kepala Subbagian Pemeriksaan Penegakan Etika pada Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri. Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Baikuni 1 tahun penjara. Tidak hanya itu, Cuk Putranto sebelumnya menjabat Kepala Subbagian Audit pada Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri. Ia mendapat sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari kepolisian 2 September lalu.
Kemudian Cuk divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terakhir, Irfan Widianto, sebelumnya menjabat Kepala Subunit 1 Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Irfan belum menjalani sidang etik Polri. Ia divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika tak sepakat dengan putusan sidang Komisi Etik Polri, para terdakwa dapat ajukan banding hingga peninjauan kembali. Salah satu yang mengajukan banding yakni Arif Rahman Arifin. Kami mohon keputusannya nantinya Bapak dapat memberikan kebijaksanaan Bapak dalam keputusan banding nanti, sehingga suami saya yang telah memberikan hati, waktu, dan kerja kerasnya selama ini, selama 21 tahun berdinas dengan tiada celah Pak, dapat menjadi pertimbangan bagi Bapak untuk memberikan hasil keputusan banding nantinya, dan sehingga dapat diterima kembali di institusi Polri. Di satu sisi, hampir semua tersangka obstruction of justice telah mendapat sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat sebelum adanya putusan pengadilan. Sementara itu, dalam beberapa kasus, sidang etik profesi Polri baru dilakukan setelah putusan pengadilan keluar. Seperti Raden Brotoseno, penyidik Barreskrim Polri ini terjerat kasus korupsi pada 2016. Setahun kemudian, Brotoseno divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun hingga 2022, Brotoseno tak kunjung dipecat lantaran dinilai berprestasi selama jadi anggota Polri. Keputusan ini menuai kritik hingga akhirnya Brotoseno dipecat dari anggota kepolisian 8 Juli 2022 lalu. Lain halnya dengan Abdul Waris Baresti. Pama pelayanan markas Polda Gorontalo ini tertangkap mengonsumsi narkoba di tahun 2019. Ia telah mendapat vonis 5 tahun penjara. Ia dipecat secara tidak hormat pada akhir Januari tahun ini. Selain itu, ada Edwin Hatorangan Haryanja, mantan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, telah dipecat secara tidak terhormat 31 Agustus lalu. Lantaran Edwin diduga menerima uang hampir mencapai 3,4 miliar rupiah dari Kepala Satuan Reserse Narkoba atas penanganan kasus besar. Sementara itu, di balik jeruji besi ada anggota Polri yang hingga kini belum menjalani sidang etik profesi Polri. Sejak diundur September tahun lalu, sidang etik profesi Polri Kepala Divisi Hubungan Internasional Barreskrim, Napoleon Bonaparte, belum juga berjalan. Diketahui Napoleon dinyatakan bersalah lantaran menerima suap penghapusan nama terpidana korupsi Cesi Bank Bali, Joko Chandra, dalam daftar red notice. Ia divonis 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Sama halnya dengan Napoleon, Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Barreskrim Polri, Prasetyo Utomo, juga masih menunggu sidang etik profesi Polri. Ia menyalahgunakan wewenang dalam kasus Joko Chandra, yakni mengeluarkan surat jalan bagi mantan buron tersebut. Keadilan sebaiknya tak hanya hadir di ruang sidang pidana, tetapi juga di ruang sidang etik anggota Polri. Sebagai institusi penegak hukum, kebijaksanaan Polri menyikapi kasus yang tengah mendera anak buahnya akan menjadi tolak ukur publik terhadap integritas Korps Bayangkara. Kecintaan pada institusi Polri hendaknya ditujukan lewat kepatuhan pada nilai institusi. Pandai memilah mana perintah atasan yang layak dilaksanakan, bukan berasas asal bos senang. Karena menjadi abdi negara berarti mengabdi pada kebenaran yang bermuara keadilan untuk masyarakat. Kesempatan kedua bagi pencoreng institusi mungkin saja layak diberi. Namun sekali lagi, ini harus jadi pelajaran besar bagi insan Polri. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Niluh, didukung oleh Saya Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.
Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rumah di bantaran sungai tergerus longsor usai hujan deras mengguyur Sukabumi, Jawa Barat. Penghuni rumah langsung diungsikan ke tempat yang lebih aman. KPK akan panggil mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandi Satrio, tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor pada Rabu esok. Pemanggilan Rafael terkait dengan penelusuran dari sumber harta kekayaannya. Barada Richard Eliezer dieksekusi ke Lapas Salemba untuk menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Halo, selamat malam saudara, bagaimana kabar Anda? Saya sehat, semoga Anda juga sehat. Dan selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah sorotan yang kami rangkum sepanjang malam ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yasir Nene Ama bersama Anda. Kita ke informasi pertama saudara, hingga malam hari banjir masih menggenangi permukiman di kawasan Kebon Pala Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir yang terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung dan kiriman dari kawasan Bogor dan Depok ini saudara, di mana ketinggian air sempat mencapai 1,7 meter. Pada Senin malam, air berangsur surut hingga ketinggian 1,2 meter saudara. Meski banjir masih cukup tinggi, mayoritas warga masih memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka. Untuk kebutuhan makan dan juga fasilitas lainnya, warga memilih untuk menerobos banjir. Saudara, hujan yang mengguyur wilayah Sukabumi, Jawa Barat membuat rumah di bantaran sungai tergerus longsor. Penghuni rumah pun langsung diungsikan ke tempat yang lebih aman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebuah rumah milik warga Sukabumi, Jawa Barat ini saudara, ambruk tergerus longsor di bantaran sungai Cialing saudara. Saat kejadian, penghuni rumah sudah diungsikan. Pemerintah setempat menghimbau warga untuk tidak ataupun lebih waspada, terutama mereka yang rumahnya ataupun tinggal di daerah bantaran sungai saudara. Pasalnya, intensitas hujan di wilayah Sukabumi masih tinggi. Total sudah ada 8 rumah warga yang berada di pinggiran sungai tergerus longsoran. Timur Utara, ya. Tadi juga sudah disampaikan juga, kita sudah berkoordinasi lama, bekerja sama dengan baik dengan LPSK, berdasarkan permohonan ataupun rekomendasi LPSK yang ditujukan pada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya Bapak Dirjen disposisi kepada kantor wilayah terkait dengan penempatan Eliezer selanjutnya menjalani pidana di rutan Bareskrim, dan kita sudah mengakomodir itu. Dan selanjutnya per hari ini warga binaan Lapas Kelas 2 Salemba atas nama Richard Eliezer selanjutnya menjalankan pidana di rutan Bareskrim dengan pengawasan ataupun pendampingan LPSK. Dan kita akan terus berkomunikasi karena memang statusnya akan dititipkan, dan kita akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi terkait dengan Richard Eliezer. Nanti di dalam sel Richard apakah sendiri atau bagaimana, terus sebagai GC nanti apakah ada tindakan khusus untuk bisa selama di sel? Kalau itu mungkin Ibu Susi, karena kan nanti penempatan selanjutnya di rutan Bareskrim. Ya, kami akan tetap memberikan perlindungan secara fisik kepada Richard
Eliezer selama di rutan Barreskrim, nanti kerjasama juga dengan otomatis dengan pihak Lapas Salemba dan dengan rutan Barreskrim ya. Terus kemudian berkaitan dengan makanan dan sebagainya itu seperti yang kami sampaikan sebelumnya akan kami jalankan sekali lagi dengan koordinasi bersama dengan Lapas Salemba dan rutan Barreskrim. Berkaitan dengan hak-haknya kami sudah koordinasi dengan Dirjen Pas, selaku narapidana maupun JC hak-haknya akan dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti itu. Maksudnya sudah dibicarakan termasuk hak remisi dan lain sebagainya? Betul, sudah dibicarakan, kita nanti akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rutan ya Bu ya? Rutan. Ya, di rutan Barreskrim. Ya. Remisi. Kalau itu ini masih hitung-hitungan ya, jadi belum bisa kami sampaikan seperti itu karena hak-haknya kan juga ada beberapa. Nah itu kan ada cuti bersama kah atau remisi tambahan nanti masih kita diperhitungkan oleh Dirjen Pas. Nanti kami koordinasi lebih lanjut hitung-hitungannya seperti itu. Yang sudah dihitung? Belum detail baru pemeriksaan Mbak gitu. Ya. Berarti soal potensi ancaman aja nanya Bapaknya. Berarti ada keluarga yang hadir di sini ada? Oh nggak ada. Yang pasti itu bisa sampaikan bahwa kita akan memastikan juga bahwa pemenuhan hak-hak dasar dan juga hak-hak bersyarat. Hak bersyarat itu tadi antaranya remisi, bisa cuti bersyarat terhadap Richard Eliezer akan dipenuhi karena Richard Eliezer pun di sana akan dilakukan pembinaan ya. Tadi juga ada sempat ngobrol khususnya pembinaan kepribadian ya Bu ya, terkait dengan kerohanian dan lain itu bagian dari penilaian pembinaan sehingga Richard Eliezer nanti insya Allah bisa mendapatkan hak bersyaratnya. Oke. Ya. Terima kasih. Sudah ya. Yang paling kuat ya, keamanan, pertimbangan keamanan ya. Keamanan dan keselamatan dan pembinaan. Ya. Gitu. Ya. Oke ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi tadi nunggu lama ya. Mohon maaf ya. Prosesnya nggak bisa cepat. Mohon maaf. Oke. Terima kasih semuanya. Ya. Bu Rika, jam berapa Richard? Jam berapa Richard biar bisa nih? Bapaknya. Idola mama ini ya, idola mama. Agak-agak ke tengah kayaknya Mas. Biar. Ya. Pertama kami memohon maaf kepada rekan-rekan media yang sudah menunggu dari pagi ya. Tadi juga ya karena memang prosesnya memakan waktu, kemudian kan ada asesmen, ada pengecekan kesehatan, ada registrasi. Tentunya ini memakan waktu dan terima kasih yang teman-teman sudah sabar menunggu. Jadi yang pertama kami dari tim penasihat hukum, mewakili juga pun keluarga dari Richard Eliezer mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Ditjen Permasyarakatan dan Lapas dari Salemba, kemudian juga pun dari LPSK, kami mengucapkan terima kasih bahwa proses dari pelimpahan dari jaksa kepada lembaga permasyarakatan Salemba semuanya berjalan lancar sesuai dengan pasal 270 KUHP bahwa proses pelaksanaan putusan pengadilan dari jaksa penuntut umum kepada lembaga permasyarakatan dari Salemba, kami bersyukur semuanya berjalan lancar. Yang kedua, juga pun kita melihat bahwa dalam hal ini Richard Eliezer sebagai justice collaborator tentunya mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tentunya LPSK dalam hal ini memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Ditjen Permasyarakatan, terkait dengan penempatan lokasi dari Richard Eliezer dalam hal dia melaksanakan sebagai warga binaan. Tentunya ini sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku. Jadi kami dari tim penasihat hukum tadi ikut mendampingi. Sekali lagi kami mengapresiasi bahwa semua proses ini berjalan lancar. Terima kasih kepada rekan-rekan media, kepada ibu-ibu tadi yang saya lihat juga sudah dari siang tadi ya menunggu. Ya semuanya kami bersyukur semuanya berjalan lancar dan harapannya tentunya dalam hal ini
perlu saya sampaikan bahwa Richard Eliezer berkomitmen untuk melaksanakan sebagai warga binaan, berkelakuan baik, kemudian kooperatif, dan semuanya dia serahkan kepada dari Ditjen Pas. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kesabarannya menunggu, dan nanti selanjutnya saya selaku tim penasihat hukum bersama LPSK bersama dari Ditjen Pas kita akan update juga kepada rekan-rekan media. Ya, tadi kan prosesnya adalah register, ada pemeriksaan kesehatan, kemudian ada asesmen, kemudian tadi ada sidik jari, ada foto. Memang tahapannya panjang. Jadi ya alhamdulillah puji Tuhan tadi semuanya berjalan lancar. Ya. Kondisi Richard dalam hal ini sehat. Terima kasih untuk dukungan dan doanya dari publik bahwa Richard Eliezer siap untuk menjalani sebagai warga binaan dari Direktorat Ditjen Pas Permasyarakatan. Ya. Oke, teman-teman, ada lagi? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Thank you. Maaf ya, sudah menunggu lama. Ya, terima kasih. Sorry ya, Mbak Dian. Ya, Bang. Yang ini kayak sebelah sini deh. Juara. Juara. Tada! Wih, juara. Juara. Kita semua adalah juara. Juara filter dan kretek. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Yang ini kayak sebelah sini deh. Juara. Juara. Tada! Wih, juara. Juara. Kita semua adalah juara. Juara filter dan kretek. Top Kopi Susu, upgrade semangat lo. Nikmatnya kopi susu harusnya begini. Kopi terbaik Nusantara dan susu. Mantap, Top Kopi Susu. Altonagi. Enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas, ku pilih menjadi yang teratas. Karena itu yang menyulutku maju. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga.
Buka mata, bangkit, upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee Susu baru, campuran kopi terbaik Nusantara, susu dan gula asli. Top Coffee Susu baru, selalu upgrade. Enaknya makin menginspirasi dari Wings Food. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Kuasa hukum tersangka penganiayaan Mario Dandi Satrio, Saudara, Dolvi Rompas, mendatangi RS Mayapada Jakarta Selatan. Kedatangannya untuk melihat kondisi dari David. Tim kuasa hukum Mario ternyata gagal, Saudara, menjenguk korban David di rumah sakit. Pasalnya David masih dalam perawatan di ruang ICU. Kuasa hukum Mario, Dolvi Rompas, mengaku selain untuk menjenguk David, kedatangan mereka juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Ini secara spontanitas kami datang ke sini, jadi kami tidak ada koordinasi sebelumnya. Memang kami tujuannya hanya ingin berdoa dan ingin menyampaikan permohonan maaf aja itu. Tadi kan dikatakan tidak diperbolehkan untuk masuk, itu tidak diperbolehkan? Oh, bukan tidak diperbolehkan, belum saatnya. Ya, belum saatnya. Ada rencana lagi mungkin datang, Pak? Ya. Ada rencana lagi mungkin datang untuk bertemu langsung dengan keluarga dan menyampaikan permintaan Ya, maaf? kami selalu artinya sangat ya ingin untuk menyampaikan langsung. Sementara itu, Saudara, kondisi korban David Latumahina mulai membaik. Paman sekaligus juru bicara keluarga Rustam Hatala menyebut respons yang diberikan tubuh David sudah mulai meningkat. David tak lagi menggunakan ventilator. Tim medis mengganti dengan alat khusus guna mempercepat suplai oksigen ke otak. David terus menunjukkan dampak yang positif ya, jadi membaik terus. Itu sih yang ingin saya update ke teman-teman media semua. Perkembangannya sekarang seperti apa, Pak? Saya dari sebelumnya ini untuk hari ini seperti apa? Kalau dari kemarin dengan hari ini sebenarnya nggak terlalu beda ya, karena sebelumnya itu memang masih sempat pakai ventilator, terus kemarin itu udah dicopot, terus sekarang itu cuman dipasang, saya nggak tahu istilah medisnya, jadi ada alat untuk mempercepat aliran oksigen, ke otak gitu aja. Sementara itu, Saudara, ayah dari Mario Dandi Satrio, Rafael Alun Trisambodo, juga memiliki aset berupa rumah mewah dan restoran di Yogyakarta. Dan inilah, Saudara, rumah Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandi Satrio, tersangka penganiayaan terhadap David, anak dari salah seorang pengurus GP Ansor, Saudara. Rumah mewah ini berlokasi di Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Menurut Ketua RT setempat, Rafael dan juga keluarga jarang menempati rumah ini. Selain rumah, Rafael juga memiliki sebuah restoran yang terbilang luas di kawasan Timoho, Kota Yogyakarta.
Setahu saya punya Pak Alun yang izin dulu Pak Alun sini. Pernah mau bangun kan datang sini izin gitu. Berarti dulunya mau beli tanah terus dibangun gitu Pak? Iya, beli. Kapan Pak? Nah, belinya tahun berapa ya? Pokoknya 2010 lebih itu, 2000 belinya tanah terus. Komisi Pemberantasan Korupsi Saudara telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memanggil mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandi Satrio, tersangka penganiayaan anak dari pengurus GP Ansor. Agenda pemeriksaan rencananya akan dilakukan Rabu mendatang dengan basis data dari LHKPN yang akan dijadikan bahan pemeriksaan oleh KPK. Pemanggilan dilakukan untuk menelusuri sumber harta dari Rafael dan mencari tahu apa saja harta dari Rafael yang belum dilaporkan ke LHKPN. Kami telah menjadwalkan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan kami telah mengirimkan undangan untuk melakukan klarifikasi pada hari Rabu dan akan dilakukan nanti di Gedung Merah Putih KPK. Konteksnya adalah untuk mengkonfirmasi ataupun melakukan klarifikasi atas daftar isian harta yang telah disampaikan oleh yang bersangkutan. Saudara, di tengah pusaran kasus penganiayaan oleh Mario Dandi, tak hanya sang ayah yang terseret. Kekayaan dan kinerja para pegawai Ditjen Pajak sempat menjadi sorotan. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menyemangati para pegawai agar tidak menyerah, melayani publik dengan hati. Semangat rasanya gimana? Semangat lagi ya. Oke ya, percaya diri lagi. Kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak berbuat kita mau kembalian salah ya. Itu ya, terus ya semuanya. Tak ingin anak buahnya patah arang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyemangati para pegawai Ditjen Pajak di tengah kasus yang menyeret mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Rafael terseret pusaran kasus penganiayaan yang melibatkan putranya Mario Dandi sebagai tersangka penganiaya. Gaya hidup mewah Dandi mau tak mau menguak kekayaan Rafael yang sumbernya menuai tanda tanya. Rafael kini dicopot dari jabatannya. Dan meski sempat mengajukan mundur sebagai PNS Ditjen Pajak, kini ia bakal diminta keterangan oleh KPK terkait dengan harta kekayaannya. Ya, sebagai pejabat eselon 3 aparatus sipil negara, publik mempertanyakan kekayaan Rafael yang naik signifikan dari LHKPN 2013 senilai 21,25 miliar rupiah yang hingga kini berjumlah 56,1 miliar rupiah. Tak berhenti di situ, gaya hidup pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak kini menjadi sorotan. Menteri Keuangan bahkan menyindir Dirjen Pajak Surya Utomo yang mengunggah foto mengendarai moge bersama komunitas motor gede pegawai pajak. Mengingat harga moge yang fantastis, Menkyu meminta sang Dirjen Pajak menjelaskan jumlah dan sumber harta kekayaannya kepada masyarakat. Alasannya satu, demi mengembalikan kepercayaan publik. Saya ingin sampaikan pada Anda semuanya, terima kasih. Saya menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan terima kasih saya pada Anda yang sudah bekerja selama ini dengan benar, dengan baik, dengan jujur. Tulus sekali saya menyampaikan pada Anda. Dan saya bisa merasakan kekecewaan Anda. Oleh karena itu, saya selalu menyampaikan, kalau ada suatu masalah yang tidak membuat mati, pasti membuat kita kuat. Sri Mulyani kini mengimbau seluruh pegawai pajak introspeksi. Jangan sampai kasus pamer kemewahan pejabat menurunkan tingkat ketaatan masyarakat membayar pajak. Sri Mulyani pun meminta penuntasan kasus hukum secara transparan untuk jaga kepercayaan publik. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, saudara, polisi terus melakukan penyidikan kasus penganiayaan terhadap David oleh Mario Dandi, termasuk melibatkan
pekerja sosial profesional. Lantas apa yang ingin diungkap oleh polisi dengan melibatkan ataupun menggandeng pihak eksternal ini? Ulasannya kita bahas selepas jeda hanya di Kompas Malam. Yang ini kan sebelah sini deh. Juara. Juara. Tada! Wih, juara. Juara. Kita semua adalah juara. Juara filter dan kretek. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Yang ini kan sebelah sini deh. Juara. Juara. Tada! Wih, juara. Juara. Kita semua adalah juara. Juara filter dan kretek. Yo, buka beternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better nambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kupilih menjadi yang teratas. Karena itu yang menyulutku maju. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Yo, buka beternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better nambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve.
Yang ini kayak sebelah sini deh. Juara. Juara. Wih, juara. Juara. Kita semua adalah juara. Juara filter dan kretek. Setelah menetapkan 2 tersangka kasus penganiayaan terhadap David, yaitu Mario Dandi dan Shane, polisi terus melakukan penyidikan kasus penganiayaan ini termasuk melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan pekerja sosial profesional. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pihak eksternal yang dilibatkan ini nantinya akan mendalami dan memberikan penilaian soal posisi anak yang berhadapan dengan hukum. Apakah anak berada dalam tekanan, relasi kuasa, dan pengaruh sosial lain? Dalam hal ini perannya adalah untuk melihat dan menilai situasi anak yang berhadapan dengan hukum. Yang pertama, apa yang dilihat dan dinilai, apakah anak ada dalam tekanan. Yang kedua, terkait dengan relasi kuasa. Dan yang ketiga adalah apakah ada tekanan sosial lainnya. Nah, tentu ini sama-sama dalam kolaborasi ini penyidik juga menunggu ya, sehingga hasilnya nanti dari pekerja sosial profesional dalam hasil akhirnya akan dituangkan dalam bentuk laporan sosial. Soal hal yang memengaruhi tindak para pelaku, anggota Pusat Kajian Pemasyarakatan sekaligus psikolog forensik Reza Indragiri menilai, selain motif emosional, perbuatan tersangka juga dipengaruhi oleh motif instrumental. Pelaku melancarkan kejahatannya untuk mendapatkan pujian, kekaguman, dan sensasi rasa hebat. Justru tidak tertutup kemungkinan tersangka ini bergerak dilatar belakangi oleh motif instrumental. Motif instrumental adalah motif di mana seorang pelaku kejahatan melancarkan aksinya untuk mendapatkan manfaat tertentu, popularitas, pujian, kekaguman, sensasi rasa hebat, dan seterusnya. Jadi kemungkinan pertama bahwa tersangka digelayuti oleh motif emosional, atau kemungkinan kedua motif instrumental, atau justru merupakan perpaduan dari keduanya. Apapun itu, yang jelas motif tidak harus atau tidak mutlak diungkap oleh pihak penyidik. Terungkap ataupun tidak terungkapnya motif sama sekali bukan penentu bagi berlanjut atau berhentinya proses hukum atas kasus ini. Memang menurut Reza dalam kasus ini motif tidak mutlak untuk diungkap oleh penyidik. Namun mengetahui kondisi anak yang terlibat dalam kasus ini penting untuk bisa memutuskan langkah hukum yang tepat bagi mereka. Saat ini polisi telah memeriksa 10 orang terkait kasus penganiayaan anak mantan pejabat pajak. Salah satunya adalah AG, teman dekat Mario Dandi yang saat kejadian berada di lokasi. Selain AG, polisi juga periksa teman perempuan Dandi yang lain yang diduga sebagai pelapor awal sehingga Dandi tersulut emosi untuk menganiaya David. Tim Liputan, Kompas TV. Selain motif emosional saudara, perbuatan tersangka juga dipengaruhi oleh motif instrumental. Ya, pelaku melakukan kejahatannya untuk mendapatkan pujian, kekaguman, dan juga sensasi rasa hebat. Polisi pun akhirnya melibatkan pihak eksternal, seperti pekerja sosial profesional untuk menganalisis perilaku anak yang berhadapan dengan hukum. Kita ulas bersama dengan sosiolog hukum dari Universitas Trisakti, Pak Trubus Rahadiansyah yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Trubus. Salam sehat. Selamat malam, Mas. Ya, salam sehat. Sehat, Pak. Dari sudut pandang keilmuan sosiologi hukum, ini apa urgensinya akhirnya pihak polisi ini melibatkan pihak eksternal untuk menganalisis psikis dan juga perilaku dari pelaku? Iya, menurut saya ini karena polisi kesulitan untuk menentukan apakah perilaku anak itu adalah Dedi Mario itu betul-betul memang semata-mata emosi atau karena ada faktor lain, misalnya karena ingin tampil beda, ingin tampil jagoan, atau ingin tampil sebagai seorang yang
punya kuasa, kira-kira itu di antara teman-temannya. Dan bisa saja kemudian memang ada culture ya, budaya, seperti kebiasaan biasa hari-hari karena dia sebagai orang yang istilahnya berada gitu ya, punya kaya dan selalu memamerkan kekayaannya sehingga dia selalu dipandang orang, karena itu dia pengen juga dilihat ini sebagai sesuatu yang ya tidak hanya hebat ya, tapi dia menganggap seperti dirinya seperti inilah ya, kalau di film itu seperti Thanos gitu ya, merasa paling hebat sendiri gitu, Mas. Jadi memang ini perilaku anak yang sesungguhnya lebih disebabkan oleh perilaku menyimpang yang di dalam dirinya karena ada faktor-faktor juga faktor yang melekat dari kesehariannya, budayanya, juga ada faktor sosial karena dia ingin punya interaksi seolah dia sebagai panutan bagi ingin mendapatkan pengakuan, bahasa sederhananya ingin mendapatkan pengakuan bahwa wah, saya keren begitu ya. Saya bisa saya punya kuasa atas hal-hal tertentu. Apakah ini interaksi sosial ini yang akhirnya ingin digali oleh polisi lebih dalam lagi dalam penanganan kasus ini? Iya, menurut saya karena interaksi sosial itu nanti setidaknya akan terungkap motifnya. Karena walaupun juga sisi hukumnya adalah motif itu menjadi sangat signifikan. Kenapa seseorang melakukan istilahnya pelanggaran hukum atau seseorang itu melakukan kekerasan gitu kepada temannya atau orang lain. Nah ini kan menurut saya memang kepolisian mau tidak mau harus kerja keras di mana kemudian interaksi Dendi ini sehari-hari akan dilihat gitu. Selama ini dia berteman dengan siapa saja. Kemudian ketika mereka di kampus juga dengan siapa, selama ini suka koko-koko dengan siapa, nongki-nongki dengan siapa, itu kan akan harus diungkap semua sehingga itu membentuk watak, membentuk basic personality yang kemudian menjadi orang yang mudah temperamental gitu ya, artinya mudah tersinggung, mudah temperamen, kemudian juga mudah juga di dalamnya merasa bahwa gue ini anak orang kaya loh gitu. Maka dari itu akhirnya polisi akhirnya menggandeng pekerja sosial profesional ya yang telah tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Nanti output rekomendasinya akan seperti apa ya? Ya, output rekomendasikan akan misalnya ada mapping sosial ya terhadap perilaku Dendi ini sehingga akan diketahui kenapa dia melakukan kekerasan gitu. Karena biasanya perilaku kekerasan secara teoritis itu ada faktor yang sangat mendalam dia itu kemudian mau melakukan. Mungkin menyentuh perasaannya atau dia terbayang bagaimana rasanya orang yang disakiti, orang yang dicintai kok disakiti gitu. Seperti itu. Jadi kemudian juga ada khayalan, andaikan saya bisa menolong atau saya bisa membalas sakit hatinya kan saya akan menjadi orang yang ini terpandang, saya jadi tidak semata-mata hebat, tapi juga orang yang menjadi panutan seperti itu, Mas. Ingin menjadi panutan ya. Iya, panutan. Kalau menurut Anda sebagai sosiolog hukum, selain karena motif emosional begitu, apakah lebih mendominasi yang mana? Motif emosional karena kesel begitu bahasanya dengan David, atau lebih kepada ingin menunjukkan strata sosialnya di antara teman-temannya? Kalau saya sih lebih banyak ke strata sosial secara sosiologi, karena kan dalam teori sosiologi justru pelapisan sosial ini kan sangat mempengaruhi seseorang itu berperilaku. Ketika dia menganggap dirinya orang kaya atau sebagai orang the have, orang yang terpandang, maka dia akan berperilaku istilahnya memandang rendah orang lain gitu. Jadi memandang dirinya yang paling hebat, orang lain adalah kelas 2 atau dianggap lebih orang marginal lah, kira-kira seperti itu. Yang kedua juga bisa saja dia beranggapan bahwa dengan mempertontonkan aksinya itu seolah-olah bahwa dia menjadi orang yang dipercaya oleh teman-temannya sebagai orang yang ini istilahnya penyelamat, pelindung. Nah sehingga inilah kemudian persoalannya menjadi tidak semata-mata hanya karena emosional. Jadi strata ini sangat pengaruh sangat besar. Biasanya orang-orang yang punya strata tinggi itu menganggap dirinya sebagai orang yang punya role ini ya, peran dan status yang bisa mempengaruhi pihak lain sebagai orang yang harus turut, harus taat, harus patuh kepada apa yang dia mau ini gitu.
Baik, nanti kita nantikan seperti apa pihak eksternal yang digandeng oleh polisi untuk mengusut kasus ini, dan semoga keadilan tetap ada ya untuk David yang hingga saat ini juga masih dalam keadaan kritis. Terima kasih sosiolog hukum dari Universitas Trisakti, Pak Trubus Radiansyah telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Salam sehat, Mas. Dan saudara, selepas jeda kami punya informasi soal seorang pencuri dihajar massa hingga babak belur setelah kepergok menjalankan aksinya di rumah anggota TNI. Inspirasi mahal kalian, Samsu Super Premium. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Trenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Lihat papa tuh kayak bercermin. Mirip banget. Pas papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan papa hidup lebih sehat. Apalagi aku keturunan yang lebih berisiko. Terapikan Asli untuk manisnya hidup lebih lama. Yang ini kayak sebelah sini deh. Juara! Juara! Tada! Wih, juara! Juara! Kita semua adalah juara. Juara filter dan kretek. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kupilih menjadi yang teratas. Karena itu yang menyulutku maju. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia.
deterjen. Kembalikan semangat saat berbuka. Ada vitamin A, B dan C, D3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya dong, IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Saudara, mantan anak buah Sambo, Hendra Kurniawan divonis 3 tahun penjara. Sementara itu, Agus Nurpatria divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim. Mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan divonis 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah oleh majelis hakim. Hakim menyatakan Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Terlibat bersama-sama merusak CCTV yang membuat penyidikan kasus pembunuhan Yosua di rumah dinas Verdi Sambo terhambat. Sebagai perwira tinggi, Hendra Kurniawan tidak melakukan tugasnya secara profesional. Katakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Hadir dan mendengar langsung ayahnya divonis hakim 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah. Anak Hendra Kurniawan menangis di dalam ruang sidang. Saat ditanya wartawan, anak Hendra Kurniawan enggan menjawab. Sementara itu, mantan Kaden A Biro Paminal, Agus Nurpatria, yang bersama-sama Hendra dan terdakwa lain turut serta merusak CCTV Kompleks Duren 3, divonis 2 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah. Vonis yang dijatuhkan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, Agus dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan denda 20 juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merotasi 92 perwira tinggi dan perwira menengah di tubuh Polri. Para perwira yang masuk daftar mutasi tercatat berpangkat Komjen hingga AKBP, saudara. Mereka dirotasi dari berbagai posisi mulai dari Kabak Intelkam hingga Kapolres Bekasi. Salah satunya yang mendapat kenaikan jabatan adalah Komjen Ahmad Doviri yang sempat memimpin sidang etik Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dan ini dia, saudara, sejumlah nama yang mendapat kenaikan jabatan maupun dimutasi, diantaranya. Yang pertama, Komjen Ahmad Doviri yang sebelumnya menjabat sebagai Kabak Intelkam, kini dinaikkan jabatannya menjadi Irwasum Polri yang sebelumnya dijabat oleh Komjen Agung Budi Marioto yang kini dimutasi karena akan segera pensiun. Posisi Doviri sebagai Kabak Intelkam kini dijabat oleh mantan SDM Polri Irjen Wahyu Widada. Perwira tinggi lainnya yang juga dimutasi adalah mantan Kadif Humas Polri, saudara, Irjen Dedi Prasetyo yang kini menjabat sebagai SDM Kapolri. Posisinya kini ditempati oleh Brigjen Sandi Nugroho, ex Karo Jianstra SSDM Polri. Sorotan lain, saudara, seorang dari 2 pencuri dihajar massa hingga babak belur setelah dipergok menjalankan aksinya di rumah anggota TNI di Blitar, Jawa Timur. Seorang dari 2 pencuri ditangkap warga, saudara, di Desa Soso, Kecamatan Gandunsari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pelaku dihajar warga setelah kepergok sedang mencuri di rumah anggota TNI Kodim 0808 yang sedang kosong. Kedua pencuri itu berusaha melarikan diri hingga salah satu dari mereka tertangkap oleh warga. Sementara itu, satu pelaku yang berhasil meloloskan diri tengah diburu oleh Polres Blitar. Sekira jam 14.30 pada saat penghuni rumah
meninggalkan ruangan rumah menuju ke undangan. Setelah kembalinya, dia kembali ke rumah, ternyata masuk ke rumah ada orang yang tidak dikenal. Nah, setelah itu dia lari, orang itu terus akhirnya dikejar oleh pemiliknya, akhirnya tertangkap. Saudara, diduga akibat korsleting, rumah yang dihuni oleh perempuan lanjut usia di Desa Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat terbakar. Sementara itu, hujan lebat disertai dengan angin kencang di Kudus, Jawa Tengah menumbangkan pohon besar hingga menimpa 3 kendaraan. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Akibat korsleting, sebuah rumah yang dihuni perempuan lanjut usia di Desa Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terbakar. Saat warga mengevakuasi penghuni rumah, warga menemukan perempuan tersebut tewas di dalam rumah saat terjadi kebakaran. Warga beramai-ramai melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Api baru dapat dipadamkan setelah sejumlah petugas damkar tiba di lokasi. Hujan lebat disertai angin kencang di Kudus, Jawa Tengah membuat 4 pohon besar tumbang dalam waktu hampir bersamaan. Akibat insiden ini, sebuah mobil minibus yang sedang berhenti di Jalan Lingkar Utara, Desa Penganjaran, Kecamatan Bay, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tertimpa pohon yang tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seekor ular sanca dengan panjang sekitar 3 meter ditemukan dan ditangkap warga saat berusaha keluar dari saluran yang tergenang banjir di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Usai ditangkap, ular tersebut diserahkan ke komunitas pencinta reptil. Kemunculan ular ini merupakan yang kedua kalinya saat permukiman tersebut dilanda banjir. Saudara, puluhan rumah warga di Jember, Jawa Timur porak-poranda setelah diterjang puting beliung. Informasi lengkapnya usai jeda hanya di Kompas Malam. Siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date, Top Coffee susu baru, enaknya makin menginspirasi dari Wings Food. Nikmati inspirasi Mahagalian Samsu Super Premium. Lihat papa tuh kayak bercermin, mirip banget. Pas papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan papa, hidup lebih sehat. Apalagi aku keturunan yang lebih berisiko. Tropicana Slim untuk manusia hidup lebih lama. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Yang ini kayak sebelah sini dah. Juara! Juara. Tada! Wih, juara! Juara! Kita semua adalah juara. Juara filter dan kretek. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kupilih menjadi yang teratas. Karena itu yang menyulut
menyulutku maju. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Mata, bangkit. Siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee Susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee Susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date. Top Coffee Susu baru, enaknya makin menginspirasi dari Wings Food. Saudara, puluhan rumah warga di Jember, Jawa Timur porak-poranda dan beberapa pohon tumbang setelah diterjang puting beliung. Puting beliung yang menerjang permukiman warga di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur ini terjadi pada Senin sore tadi, saudara. Terjangan angin merusak atap rumah warga dan menumbangkan puluhan pohon. 2 orang terluka akibat tertimpa material bangunan. Data sementara dari BPBD Jember mencatat ada 86 rumah yang terdampak angin puting beliung. Saat ini petugas gabungan melakukan pembersihan material bangunan yang porak-poranda dan pembersihan pohon yang tumbang. Saudara, pabrik kasur di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terbakar. Kebakaran hebat ini terjadi di pabrik kasur yang berada di Jalan Utama Pantura, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, saudara. Kebakaran terjadi sekitar pukul 7 malam tadi. Warga sempat mendengar beberapa kali ledakan saat terjadi kebakaran. Sejumlah petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Cirebon pun dikerahkan untuk memadamkan api. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Nenek Ama pamit, selamat malam, salam sehat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Kerinduan akan sanak keluarga di kampung halaman seakan menjadi energi yang menghidupkan harapan di setiap Ramadan serta menjelang Idul Fitri.
Ketika saatnya tiba, bersiaplah untuk pertemuan paling dinantikan. Sama sahabat Kompas TV, perjalanannya gimana? Kami temani Anda untuk menyempurnakannya. Rajut kembali silaturahmi bersama Kompas TV. Halo, apa kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan program Berita Utama akan menemani dan mengisi ruang informasi Anda bersama saya, Adisty Larasati. Dan saya masih serta Ligan. Saudara, kasus penganiayaan dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak, mengguncang Ditjen Pajak. Harta kekayaan para pejabat pajak jadi disorot. Terbaru Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta klub motor Ditjen Pajak dibubarkan. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga berita utama lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Terpidana Barada Richard Eliezer dieksekusi Lapas Salemba dan ditempatkan di kamar khusus. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Dirjen Pajak menjelaskan sumber hartanya setelah beredar foto Dirjen mengendarai motor gede. Di akhir acara, kami juga akan menayangkan sebuah video pilihan mengenai rumah warga yang tergerus longsor akibat diguyur hujan di Sukabumi, Jawa Barat. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Tingginya curah hujan di kawasan Bogor, Jawa Barat menyebabkan jembatan Cikretek di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor kembali longsor. Inilah detik-detik saat jembatan Cikretek longsor, saudara. Para petugas panik dan berteriak meminta warga untuk menjauh dari jembatan. Longsor kali ini hampir memakan seluruh badan jalan. Longsor kembali menutup akses jalan Bogor, Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya, jalur kendaraan dari arah Bogor menuju Sukabumi ditutup di kedua arah. Kini jalan hanya bisa dilalui pejalan kaki, sedangkan untuk kendaraan dialihkan menuju Tol Bocimi. Diduga depresi, ada seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan menyandera 5 orang keluarganya di dalam rumah, saudara. Penangkapan pelaku dan penyelamatan korban ini berlangsung dramatis. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan dengan senjata tajam. 5 korban yang disandera merupakan keluarga dari pelaku, yakni anak kandung pelaku, kakak dan keponakan pelaku hingga orang tua pelaku. Pelaku nekat menyandera keluarga lantaran emosi karena mantan istri pelaku menghubungi sang anak lewat telepon kakak pelaku. Pelaku kemudian mengunci permanen pintu pagar dengan cara dilas. Pelaku kini telah diamankan di Mapolres Makassar. Kalau pada saat diamankan memang terjadi gesekan, tetapi alhamdulillah untuk petugas tidak ada yang luka sama sekali dan kita berhasil evakuasi korban maupun tersangka dibawa ke polsek. Sebuah mobil dinas terekam kamera CCTV melarikan diri setelah menabrak pemotor di Jalan Solo, Klaten, Jawa Tengah. Dalam rekaman video kamera CCTV, mobil dinas melaju kencang setelah menabrak pemotor. Sementara pemotor terjatuh dan terseret beberapa meter. Sejumlah pengendara motor berusaha mengejar pelaku, namun upaya ini tak berhasil. Akibat kecelakaan, korban dibawa ke rumah sakit karena terluka di bagian kaki dan tangan.
Polisi telah mengantongi identitas pelaku dan tengah melakukan pencarian. Kuasa hukum Mario Dandi Satrio hari ini datang ke rumah sakit untuk menjenguk sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada korban penganiayaan David Ozora. Kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas, menyebut pihaknya tidak diizinkan menjenguk karena David masih berada di ruang ICU. Dolfi mengaku hingga kini pihaknya belum berkomunikasi dengan keluarga David Ozora. Dolfi ingin menyampaikan pesan kliennya terkait permohonan maaf kepada korban dan keluarganya. Mungkin kondisinya belum saatnya mungkin untuk datang ya, jadi ya karena saat ini kan mungkin kondisinya masih kita belum tahu ya, jadi nggak apa-apa kami datang hari ini. Kami tadi sempat berdoa sih di bawah ya, kami doakan semoga Adinda David segera pulih lah ya. Jadi ini belum sempat masuk ya, belum sempat ya, karena mungkin belum dari rumah sakit mungkin belum izinkan. Iya. Karena kan mungkin masih di ICU. Ketemu dengan keluarga? Belum, saya nggak ketemu tadi. Saudara, polisi terus melakukan penyidikan kasus penganiayaan David. Sejumlah saksi diperiksa termasuk 2 teman perempuan tersangka Mario Dandi. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, saudara, memeriksa teman dekat Mario Dandi yang saat kejadian berada di lokasi. Polisi juga memeriksa saksi lain yakni teman perempuan tersangka Dandi yang diduga pelapor awal hingga tersangka tersulut emosi untuk menganiaya David. Polisi memeriksa 10 orang terkait dengan kasus penganiayaan anak mantan pejabat pajak. Hari ini juga kita sudah meriksa saudara AG, ini pun masih berlangsung. Jadi informasi yang ini juga harus tahu untuk semua yang mendengar ya, bahwa kita juga tidak tinggal diam untuk proses percepatan kasus yang sudah dilaporkan. Ya, jadi untuk kedekatan mereka adalah semuanya teman. Jadi teman dekat, teman bermain. Kemudian tadi mungkin juga kita mintain keterangan semua ya untuk mencari titik terang. Namun demikian semuanya sudah dikumpulkan di penyidik. Ya. Terpidana pembunuhan berencana Yosua Huta Barat Richard Eliezer hari ini, saudara, dieksekusi ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Sebelumnya Eliezer ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Setibanya di Lapas Salemba, nantinya Barada Eliezer akan ditempatkan di Blok Ma Penaling atau Blok Masa Pengenalan Lingkungan. Selain itu, penempatan Barada Eliezer di dalam sel juga mempertimbangkan faktor keamanan yang telah dikoordinasikan bersama LPSK. Eliezer akan menjalani masa hukumannya selama 1 tahun 6 bulan penjara. Mantan anak buah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, divonis 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah. Hakim menyatakan Hendra terbukti terlibat melakukan perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Vonis diberikan kepada Hendra karena Hendra dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat di persidangan. Hendra juga dinilai tidak menunjukkan rasa penyesalan dan tidak menjalankan tugas sebagai anggota Polri secara profesional. Sedangkan hal yang meringankan yakni Hendra ini belum pernah dihukum dan Hendra dinilai mempunyai tanggungan keluarga. Putusan ini sama dengan tuntutan jaksa yakni 3 tahun penjara. Saudara, kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak, mengguncang Ditjen Pajak. Harta kekayaan para pejabat pajak jadi disorot.
Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta klub motor Ditjen Pajak dibubarkan. Informasinya hadir usai jeda. Nikmati inspirasi mahakarya. Cisamsu Super Premium. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Nikmati inspirasi mahakarya. Cisamsu Super Premium. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Pengabdian utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Dalam jurnalisme investigasi, kerja redaksi difokuskan untuk mengungkap potensi penyelewengan kekuasaan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Jurnalisme investigasi membantu publik mengungkap korupsi, meminta pertanggungjawaban yang kuat dari para penyelenggara pemerintahan. Inilah esensi media sebagai anjing penjaga, pilar keempat demokrasi. Kerja jurnalistik lain yang juga berfokus pada kepentingan publik adalah jurnalisme data. Dengan jurnalisme data, publik mendapatkan wawasan, memahami dunia menggunakan angka dan fakta. Pembaca bisa menemukan tren, masalah, pola baru, serta memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Media dan masyarakat dapat sama-sama memastikan kepentingan publik tetap terjaga. Kami berkomitmen tetap mengabdi pada kepentingan publik melalui liputan investigasi dan jurnalisme data. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna, sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna, sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa-gempa susulan. Harga naik menjadi 10.000. Sudah mulai berangsur. Pengungsian ini dibangun secara swadaya oleh keluarga, kurang lebih seperti ini. Kemungkinan besar Rusia tidak bisa menahan lama juga ya. Saat ini api sudah bisa dipadamkan. Dan Kamil sudah tiba. Meninggal dunia 131 orang dan sisanya. Breaking News Kompas TV. 1955, pemilu pertama di Indonesia melibatkan 172 partai politik. Dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama, 29 September 1955,
memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Siapa yang menyangka kasus penganiayaan dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap anak pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latuhamina bernama David berujung panjang. Kasus ini sebelumnya juga telah membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berang. Selain menyampaikan kecaman terhadap tindakan kekerasan tersebut, Menkyu juga ikut mengecam pamer gaya hidup mewah keluarga mantan Kepala Bagian Umum Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, yang juga ayah Mario Dandi. Dirjen Pajak pun kena getahnya. Saat ini, saudara, polisi sudah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus pusat GP Ansor. Selain Mario Dandi Satrio, polisi menetapkan tersangka lain, yakni teman Mario yang bernama Shane Lucas. Diketahui Mario kini berusia 20 tahun dan Shane berusia 19 tahun. Dalam kasus ini, jelas bahwa pelaku utamanya adalah putra dari pejabat Ditjen Pajak Mario Dandi Satrio. Polisi mengungkap peran tersangka Dandi sejak awal memang sudah merencanakan penganiayaan. Dandi juga diketahui sebagai orang yang menganiaya. Bahkan tersangka Dandi meminta kepada rekannya untuk merekam aksi penganiayaan yang dilakukannya kepada korban. Selain Dandi, polisi juga telah menetapkan 1 orang tersangka bernama Shan. Saat dibawa ke dalam ruang konseling, Shan sempat terekam kamera berbicara santai, bahkan tampak tertawa. Namun ketika digiring keluar polisi, tersangka Shan kedua kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor ini hanya menunduk. Polisi mengungkap Shan punya peran besar dalam kasus ini. Diketahui Shane lah yang memprovokasi Dandi untuk melakukan penganiayaan terhadap David. Shane pula lah yang merekam aksi penganiayaan tersangka Dandi kepada korbannya. Selain itu, polisi juga menjerat Shane karena dianggap melakukan pembiaran saat aksi penganiayaan sadis Dandi dilakukan. Sebelumnya ada 1 gadis di bawah umur yang diperiksa sebagai saksi, saudara. Perempuan muda ini berinisial AGH yang diketahui merupakan pacar dari tersangka Dandi dan pada saat aksi penganiayaan juga berada di lokasi. Lalu polisi juga memeriksa saksi baru, perempuan berinisial APA. Diketahui APA berperan menyampaikan dugaan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban kepada tersangka Dandi yang memicu penganiayaan. Di samping mobil saat itu tersangka S di ujung kanan mobil, tersangka MDS di belakang mobil, kemudian anak korban di belakangnya lagi. Sementara anak saksi AG di sebelah kanan mobil menyampaikan kepada tersangka MDS dan anak korban agar menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Nah, saksi N, ibu dari orang tua rekannya anak korban itu meminta tolong ke anak saksi AG untuk mengangkat kepalanya supaya aliran darahnya tidak masuk ke hidung. Nah, saat itulah kegiatan itu semua, rangkaian peristiwa itu didokumentasikan oleh tersangka S menggunakan handphone milik tersangka MD. Merasa tersudut oleh pemberitaan dan informasi di media sosial, AGH, pacar tersangka yang juga jadi saksi dalam kasus ini, menyampaikan lewat kuasa hukumnya bahwa dirinya sudah berupaya mencegah penganiayaan. Namun kuasa hukum AGH mengungkap, tersangka Dandi tidak menghiraukan upaya kliennya. Hingga akhirnya terjadi setelah itu AGH mengklaim mencari pertolongan untuk korban. Kami Agnes sudah memperingatkan sampai 2-3 kali. 2-3 kali, bahkan di mobil saat turun, dan dia juga sudah secara psikis diam. Akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat
saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Rasa penyesalan seringkali datang terlambat. Setelah semuanya terjadi dan menghebohkan publik, tersangka Dandi mengaku menyesali perbuatannya. Melalui kuasa hukumnya, tersangka Dandi mengatakan telah menyadari kesalahannya. Kuasa hukum pun mengungkap, kini kliennya ingin meminta maaf kepada korban secara langsung. Kemarin ya tentunya dia menyadari ya, udah di sini ya tentu udah menyampaikan, ya ini kan tidak bisa ketemu ya kan, dan tapi ya selalu disarankan orang tua ya kan agar supaya memang ini ya wajar lah, ya kan harus menyampaikan mohon maaf gitu, tapi kan tidak bisa ketemu dengan korban karena beliau klien kami lagi dalam proses. Kasus ini bahkan merembet ke masalah lain karena ulah Dandi. Harta kekayaan ayahnya sebagai pejabat Ditjen Pajak disorot publik. Bahkan kebiasaan Dandi dan keluarganya yang sering pamer harta membuat Rafael Alun Sambodo dicopot dari jabatan Kepala Bagian Umum Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Sampai-sampai karena kuatnya tekanan publik terhadap posisi Rafael, dirinya mundur sebagai karyawan atau PNS Ditjen Pajak. Tidak berhenti sampai di situ. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil Rafael Alun Trisambodo untuk mengonfirmasi laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN miliknya yang memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah. KPK menyatakan akan menelusuri harta kekayaan Rafael yang dinilai tak wajar. Menindaklanjuti hal ini, KPK telah menyerahkan daftar kekayaan Rafael periode 2012 hingga 2019 ke Inspektorat Kementerian Keuangan. Tentu KPK segera akan melakukan pemanggilan klarifikasi ya pada yang bersangkutan untuk nanti hadir di KPK, kemudian akan dilakukan klarifikasi terkait dengan faktual tentunya ya harta yang dimilikinya sebagaimana di dalam LHKPN tersebut. Kasus penganiayaan anak muda yang membuat geger publik ini bahkan sudah menyita perhatian 3 menteri sekaligus. Pertama, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pimpinan tertinggi yang menaungi Ditjen Pajak. Berkali-kali Menkyu berupaya membersihkan nama institusi Ditjen Pajak dari ulah Dandi dan keluarganya yang sering pamer harta. Kedua, Menteri Agama Yakut Khalil Lumas yang juga Ketua Umum GP Ansor, saudara. Hingga saat ini, Menak selalu mengawal kesembuhan korban yang merupakan putra dari pengurus GP Ansor. Dan ketiga, ada Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta aparat penegak hukum mengusut kasus ini seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Bagaimana tidak? Efek domino dari kasus tersangka Dandi ini sampai merembet ke instansi tempat ayahnya meniti karir. Kasus ini sekaligus membongkar gaya hidup mewah sejumlah pegawai Ditjen Pajak. Ini bahkan dinilai sebagai ironi ketika rakyat membayar pajak dari keringat, namun pegawai Ditjen Pajak yang digaji dari pajak rakyat malah bermewah-mewahan. Oke, inilah salah satunya yang disorot, saudara. Beredar foto Ditjen Pajak Suryo Utomo yang sedang mengendarai motor gede alias moge. Ternyata terungkap, bahkan Ditjen Pajak punya klub motor. Blasting Rider namanya. Salah satu komunitas dengan anggota terbanyak di lingkungan DJP. Dan di media sosial, klub motor ini juga memiliki banyak cabang di berbagai daerah, terutama di kota-kota besar. Dan melihat fakta ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani bereaksi. Di akun Instagramnya, Sri Mulyani meminta Ditjen Pajak menyampaikan ke publik jumlah dan asal-usul harta kekayaannya. Lalu Menkyu juga meminta klub motor Blasting Rider dibubarkan karena menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, termasuk kekayaan para pegawai Ditjen Pajak. Hari ini bahkan Sri Mulyani di Solo, Jawa Tengah menyemangati para pegawai Ditjen Pajak yang dinilainya terkena dampak negatif aksi pamer harta dari segelintir pegawai pajak. Terima kasih. Saya menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih saya pada Anda yang sudah bekerja selama ini dengan benar, dengan baik, dengan jujur. Tulus sekali saya menyampaikan pada Anda. Dan saya bisa merasakan kekecewaan Anda. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan kalau ada suatu masalah
yang tidak membuat mati pasti membuat kita kuat. Demikian, jadi selamat bekerja semuanya ya. Semangat nggak? Siap? Oke. Terima kasih sekali lagi. Jangan pernah lelah mencintai. Gaya hidup mewah anak pejabat pajak menjadi sorotan tajam. Gaya hedon keluarga pejabat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dikhawatirkan dapat menggerus kepercayaan publik. Kita akan nantikan tidak hanya pengusutan kasus penganiayaan, tetapi juga pertanggungjawaban seorang pejabat publik atas harta yang dimilikinya. Sorotan berikutnya, terpidana Barada Richard Eliezer dieksekusi Lapas Salemba dan ditempatkan di kamar khusus. Selengkapnya saudara, berita utama masih akan segera kembali. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Pengabdian utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Dalam jurnalisme investigasi, kerja redaksi difokuskan untuk mengungkap potensi penyelewengan kekuasaan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Jurnalisme investigasi membantu publik mengungkap korupsi, meminta pertanggungjawaban yang kuat dari para penyelenggara pemerintahan. Inilah esensi media sebagai anjing penjaga, pilar keempat demokrasi. Kerja jurnalistik lain yang juga berfokus pada kepentingan publik adalah jurnalisme data. Dengan jurnalisme data, publik mendapatkan wawasan, memahami dunia menggunakan angka dan fakta. Pembaca bisa menemukan tren, masalah, pola baru, serta memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Media dan masyarakat dapat sama-sama memastikan kepentingan publik tetap terjaga. Kami berkomitmen tetap mengabdi pada kepentingan publik melalui liputan investigasi dan jurnalisme data. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me this? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sejak awal, kami terus berupaya menyajikan jurnalisme berkualitas. Lebih jeli melihat yang terabaikan, lebih banyak mendengar yang terpinggirkan. Semuanya kami sampaikan secara jujur, dengan hati nurani. Komitmen inilah yang kami selalu setia jalankan untuk Anda, masyarakat Indonesia.
Dukung kami menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas, karena suara masyarakat adalah suara yang harus didengar. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Hah? Kok TV-nya mati? Siaran analog Kompas TV di wilayah berikut akan dihentikan. Beralihlah ke siaran digital Kompas TV dengan nomor frekuensi berikut. Dengan siaran digital, Anda dapat menikmati program-program Kompas TV dengan lebih tajam dan jernih. Info lengkap, klik Kompas TV/pindah ke digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saudara Richard Eliezer, terpidana pembunuhan Yosua Huta Barat, dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat. Di sanalah Saudara Eliezer akan menjalani vonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Richard Eliezer, terpidana pembunuhan Yosua Huta Barat, Senin siang dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat. Eliezer dibawa dari rutan Bareskrim Jakarta dengan menggunakan mobil tahanan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memastikan keamanan Richard Eliezer selama di Lapas Salemba. LPSK juga tetap akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Richard seperti makanan yang steril dan sehat, kemudian kebutuhan akan rohaniawan, dan kebutuhan juga untuk kesehatan Richard. Ini yang kami koordinasikan dan kerjasamakan juga dengan Dirjen Pas. Yang paling penting juga adalah kami memastikan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Richard Eliezer selaku narapidana dan justice kolaborator. Lapas 2A Salemba, Jakarta Pusat, dipilih atas rekomendasi LPSK dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk terpidana Richard Eliezer menjalani masa hukumannya 1 tahun 6 bulan penjara. Faktor pengamanan menjadi salah satu pertimbangan. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain. Saudara David, korban penganiayaan anak pejabat pajak, masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Kondisi David menuai simpati dari sejumlah tokoh. Satu pekan sudah, David Latumahina dirawat secara intensif akibat dianiaya Mario Dandi Satrio, seorang anak pejabat pajak. Kondisi David menuai banyak simpati. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David pada Sabtu pagi di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Sri Mulyani mendoakan kesembuhan David. Dukungan untuk kesembuhan David juga mengalir dari Yeni Wahid, putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Sebagai bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, Yeni ikut memberikan semangat kepada keluarga yang senantiasa mendampingi David di Rumah Sakit Mayapada. Sementara itu, ikut memantau kondisi David, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Stakuf, berharap David segera pulih. Alhamdulillah, keadaan David membaik dengan cepat, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh tim dokter sebelumnya. Ini adalah pertanda yang sangat menggembirakan, misalnya bahwa ventilator sudah dilepas, kemudian diperkirakan dalam waktu dekat, insya Allah tingkat kesadarannya sudah akan sempurna. Tidak hanya memperjuangkan kesembuhan bagi David, pihak keluarga juga berharap David mendapat keadilan. Hingga kini, 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan, termasuk Mario Dandi Satrio.
Tim Liputan Kompas TV. Yang juga menjadi sorotan lain, diduga kesal seorang pemilik panti asuhan di Palembang, Sumatera Selatan mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak yatim piatu atau anak asuhnya. Aksi penganiayaan ini sempat direkam dan viral di media sosial. Kau jawab, lupa cuman kau. Seorang pemilik panti asuhan menganiaya sejumlah anak asuhnya di kawasan Kelurahan 3 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kami tidak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Dalam rekaman video, pemilik panti asuhan mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak yatim piatu atau anak asuhnya. Tak hanya itu, pemilik panti asuhan ini juga terekam beberapa kali melakukan tindak kekerasan fisik, hingga anak asuhnya menangis kesakitan. Ternyata video yang beredar tidak hanya satu, melainkan beberapa video yang isinya penganiayaan kepada anak panti asuhan lainnya. Menerima laporan warga, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang mendatangi lokasi panti asuhan dan menangkap pelaku. Ya, jadi untuk peristiwa ini yang viral tadi sudah kita tangani, dan yang anak-anaknya juga sudah ada di sini semuanya dalam selamat, sehat. Kemudian yang patut kita duga selaku pelaku sudah ditamatkan ke Polres. Kini tersangka masih dimintai keterangan polisi di Mapolrestabes Palembang. 5 orang saksi telah dimintai keterangan oleh polisi. Sementara para korban telah menjalani visum dan mendapat pendampingan psikologi dari pemerintah Kota Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Sementara saudara, dari perkembangan terbaru yang kami peroleh, polisi menetapkan pemilik panti asuhan berinisial D sebagai tersangka kasus penganiayaan anak. Pelaku berdalih melakukan kekerasan sebagai bagian dari proses pembinaan. Penganiayaan dari hasil pemeriksaan dimulai dari tahun 2022 dan 2023. Motifnya Bang? Motif yang mana? Motif daripada pelaku melakukan kekerasan yaitu karena dalam proses untuk memberikan pembinaan terhadap anak-anak, yang dimana anak-anak ini ada yang malas, ada yang tidak disiplin. Nah, disitulah melakukan dia kekerasan. Kita ke peristiwa lain, saudara. Kebakaran menghanguskan puluhan bangunan di kawasan Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Akibatnya sebanyak 342 warga kehilangan tempat tinggal. Warga sekitar panik melihat kobaran api di kawasan padat penduduk di Jalan Abdul Muiz, Petojo Selatan, Jakarta Pusat, Minggu kemarin. Sebanyak 87 rumah warga ludes terbakar. Api dengan cepat merambat ke bangunan semi permanen yang terbuat dari bedeng dan tripleks. Akibat kebakaran, lebih dari 342 jiwa terpaksa harus mengungsi di tempat pengungsian sementara. Berharap menemukan barang berharga yang masih bisa terpakai, korban kebakaran mulai mengais puing sisa kebakaran Senin pagi. Sayang, lumatan si jago merah membuat hampir seluruh bangunan rumah beserta isinya telah ludes terbakar. Korban kebakaran kini harus bernaung di lokasi pengungsian. Oh, ada tempat